Oke. Jadi, nah ini dia. Oke, sudah muncul ya. Siapakah kami? Kami adalah sebuah komunitas psikologi digital yang awalnya bermain ataupun awalnya kami berinteraksi dengan teman-teman itu melalui media sosial berupa Twitter di tahun 2014 bernama Psikologi Digital. Jadi banyak orang yang bilang PID itu psikolog ID atau psikolog Indonesia, padahal aslinya itu adalah psikologi digital. Oke. Kemudian kami memiliki beberapa buku dan juga mengadakan seminar kurang lebih dari 2014 dan juga workshop ataupun in-house training, akademi dan kolaborasi. Jadi buat teman-teman dulu waktu dari 2014 sampai dengan 2018 kurang lebih, kalau misalkan ada yang mau mengundang kami ya bisa. Waktu itu kami sudah pernah di Bali, di Banjarmasin, dan paling sering itu di Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Oke, ini adalah sosial media kami. Awalnya kami Twitter, kemudian merambah ke Facebook, ke Instagram, ke Line Official juga pernah, dan juga kami memiliki psikologi klinik atau hipnoterapi. Secara offline ya, kalau dulu kita secara offline 2014 sampai dengan 2017-2018 lah kurang lebih. Kemudian kami memiliki beberapa offline community atau training. Di antaranya ini ada hipnoterapi, ada NLP, ada grafologi, ada juga branding and marketing, dan juga lain-lain. Jadi bukan cuma ke dunia psikologi saja, tapi kami juga merambah ke dunia brand ataupun marketing ataupun public speaking. Oke, ini adalah beberapa buku kami. Tadi katanya udah ada yang baca 2 buku sampai 3 buku. Terima kasih atas kesediaannya dalam membaca buku kami. Ya, ini ada Who Am I, ada Who Am I 2 atau Love Issue, ada Who Am I 3, dan Who Am I Kokologi. Nah, baru-baru ini kurang lebih dari sekitaran 2018-2017, kami memiliki beberapa buku baru. Jadi bukan Who Am I lagi, ini adalah Identity, Gesture. Nah, kemarin kita sempat bahas tentang be the best version of yourself. Oke, ini adalah beberapa universitas yang pernah berkolaborasi dengan kami. Di sini teman-teman bisa lihat, dan juga ada sekolah. Jadi tidak terbatas di dunia perkuliahan ataupun karyawan. Jadi kami juga dulu pernah diundang oleh beberapa sekolah. Nah, ini juga corporate dari klien kami dari corporate atau perusahaan. Pernah juga diundang oleh TV, bukan TV, apa namanya, radio. Nah, bukunya juga pernah. Nah, ini beberapa dokumentasi kami. Nah, ini biasanya kami tuh kalau di luar Jabodetabek, kami itu diundang. Nah, ini contohnya di Udayana Bali, pernah diundang juga. Kemudian di Semarang, Banjarmasin. Nah, ini Jakarta. Kalau Jakarta lebih seringnya kita eventnya ke Jatinegara kalau nggak salah. Bayangkara, Bekasi. Nah, oke, lanjut ke profil pembicara kita pada malam hari ini. Ya, ini adalah Kak Daud Antonius Kurniawan. Beliau merupakan seorang karakter spesialis and behavior analysis. Kemudian beliau juga seorang co-founder dari Psikologi Digital dan bestseller author buku dari 12 buku, kurang lebih sekarang sudah 16 ya. Dan mau beralih ke yang 17. Kemudian beliau seorang micro expression and body language practitioner, certified behavior analysis, NLP practitioner juga. Jadi berapa tadi? Nah, sebentar ya. 5 di TikTok sih. Kalau di Shopee murahan kayaknya. Oke, kita lanjut. Ada juga seorang certified graphologist, handwriting analysis, hipnoterapis instructor, dan profesional hipnoterapis atau CHT. Baik, demikian itu adalah perkenalan kami dan perkenalan dari Psikologi Digital dan juga tadi sedikit perkenalan Kak Daud. Langsung aja kita bahas materi pada hari ini tentang toxic parent. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, disimpan dulu. Nanti kalau misalkan sudah ada sesi tanya jawab, baru keluarkan semuanya satu-satu. Dan saya akan menjawab dari yang saya akan bertanya yang paling atas dulu. Oke, silakan untuk Kak Daud hadir di tengah-tengah kita. Oke, nah ini dia Kak Daud. Halo Kak. Malam, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Kak.
Nah, untuk teman-teman yang bisa on cam boleh, kalau yang enggak juga nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih enaknya kalau mungkin nanti ketika interaksi atau tanya jawab kita tahu siapa yang nanya, kemudian apa masalahnya. Kalaupun tadi Rian sudah bilang pertanyaannya privacy, boleh ditanyakan misalnya melalui chat yang lebih private, melalui Rian langsung, nanti biar Rian yang tanyakan ke saya. Oke? Hari ini santai aja ya, jadi nggak seperti kelas-kelas kita yang biasanya serius banget gitu. Sebenarnya konsep acara hari ini tuh seperti live Instagram. Cuma kan kalau live Instagram kan hanya satu arah, saya sama Rian. Kalau untuk teman-teman yang belum pernah nonton live kita biasanya ada setiap minggu ya, seminggu bisa 1 kali sampai 2 kali. Dan untuk mengubah konsepnya kita akan hadirkan beberapa kelas ya, kelas sifatnya melalui Zoom, tapi terbatas untuk 50 orang untuk interaksi secara langsung. Nah, kalaupun live kan biasanya 100-200 orang, tapi satu arah. Yang lebih enak itu interaksi langsung. Saya share screen dulu sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Muncul ya, Rian? Iya, sudah Kak. Oke. Tema kita seperti yang teman-teman tahu adalah dealing with toxic parents. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Sebenarnya alasannya sederhana banget. Jadi belakangan ini, khususnya di bulan-bulan ini, psikolog ID kan membuka layanan konseling dan juga terapi online. Dan ternyata dari klien yang masuk, yang akhirnya melakukan terapi, itu banyak permasalahan macam-macam sebenarnya. Ada yang panic attack, kemudian ada yang quarter life crisis, ada yang bermasalah dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu ya. Tapi ternyata akarnya setelah saya runtut sama, yaitu tentang pola asuh, tentang bagaimana mereka diperlakukan ketika kecil. Dan kemudian setelah saya cari tahu, ternyata hampir relate juga ke diri saya sendiri, bagaimana saya diperlakukan ketika kecil, dan yang mengaktifkan ingatan-ingatan saya tentang masa kecil saya, ya teman-teman juga nanti akan alami ya. Yang pertama adalah kejadian yang serupa atau kejadian yang mirip. Yang kedua adalah ketika kebetulan saya orang tua baru, jadi saya masih belajar jadi orang tua, dan untuk tahun ini bahkan bulan ini kebetulan saya punya 2 anak, dan entah kenapa yang saya rasakan ketika mulai ada di anak kedua ini mengaktifkan ingatan saya tentang cara saya diperlakukan dulu ketika kecil. Jadi mungkin teman-teman akrab dengan istilah inner child atau sisi kecil kita, sisi emosional kita yang dipendam di dalam kemudian tersimpan rapat-rapat, tapi ternyata itu aktif dengan trigger tertentu. Kalau saya, triggernya adalah ketika saya jadi orang tua, ternyata saya mulai mempertanyakan bagaimana saya dulu diperlakukan ketika kecil. Dan kita belajar hari ini bukan maksudnya untuk mempersalahkan orang tua kita, bukan juga nyari pembenaran mungkin akan perbedaan kita dengan orang tua, bukan. Tapi setidaknya kalau saya baca sih dari tujuan beberapa teman-teman yang ikut itu untuk nggak meneruskan luka lagi, untuk nggak meneruskan siklus bagaimana mungkin dulu orang tua kita terluka, kemudian tanpa sadar dia meneruskan luka ke kita, tapi kita sadar dan kita menghentikan luka itu. Ya, di situ. Nah, tadi sudah perkenalan sedikit ya sama Rian. Mungkin saya kenalan juga biar lebih afdol gitu ya, biar lebih enak. Untuk yang mungkin baru pertama kali ikut event Psikolog ID, tadi saya lihat sih ada beberapa yang ikut mungkin 2-3 kali. Terima kasih ya sudah ikut lagi. Perkenalkan, nama saya Daud Antonius. Saya bagian dari Psikolog ID. Sama seperti teman-teman, saya juga suka belajar dan suka ikut seminar. Dan beruntungnya saya dari beberapa karya buku akhirnya dapat kesempatan untuk ngisi di beberapa event, dan ternyata itu berlanjut. Jadi saya mulai jadi pembicara itu di tahun 2014 dengan tema-tema yang seputar psikologi aplikatif, dan sampai saat ini masih aktif. Jadi setiap minggu, kalau nggak salah mungkin 2 minggu sekali ya, Psikolog ID itu buat acara, buat event itu sih. Nah, itu sedikit aja. Tadi saya sudah bahas sedikit tentang kenapa bahas tentang toxic parents. Ya, pertama ini berhubungan dengan apa yang saya alami, ya berhubungan dengan saya mengalami apa, dan ternyata banyak yang mengalami hal yang serupa dengan saya. Dan yang kedua, yang tadi ya, di ruang praktek, ruang konseling, dan juga ruang terapi, ternyata akar masalah mereka satu, yaitu tentang figur pengasuh, tentang figur otoritas. Dalam hal ini adalah orang tua. Yang kita bahas sebenarnya simpel. Nanti mungkin saya mohon minta bantuan Rian untuk lebih ke mengarahkan talk show aja ya, untuk tanya jawab, kasusnya apa, mungkin teman-teman punya pengalaman yang bisa buat kita belajar, itu lebih menarik. Tapi intinya ada 3 poin yang mau saya bahas secara singkat aja. Mungkin saya minta izin untuk 30 menit pertama saya bagikan materi ini supaya jadi dasar aja. Sebelum nanti kita akan banyak cerita. Dan akan ada banyak kasus juga yang akan saya ceritakan. Yang pertama,
kenapa orang tua atau mungkin ya ayah kita, ibu kita itu bisa dikatakan toksik. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sederhana, tapi saya mau tanyakan ke teman-teman sebelum saya menerusin. Mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Menurut Anda, menurut teman-teman, orang tua seperti apa sih yang masuk dalam kategori itu yang toksik? Ya, mungkin saya kasih waktu 2 menit aja. Boleh di kolom chat. Ya, orang tua yang toksik itu yang seperti apa? Nanti saya bacakan sedikit. Yang nggak ada suaranya di on aja mic-nya. Ya. Oke, boleh silakan. Kalau yang lagi on, oh orang tua yang silent treatment. Oke. Kak Ami ya, orang tua yang menekan keinginannya. Oke. Orang tua yang semua hal dari anak ingin diketahui. Wow, ya. Tidak mendukung. Wah, panjang nih, banyak nih. Oke. Membanding-bandingkan, memaksa. Oke. Kasar dan keras. Oke. Ini biar dia dimasukkan juga ya ke saya, biar nanti saya dapat arahnya mau saya bawa kemana. Oke, cukup sih ya, dapat pertanyaan, dapat jawabannya banyak. Saya balik lagi ke slide, tapi kalau yang mau jawab terus boleh sih ya, nanti sampai ke apa materi yang berikutnya. Gini, jawaban teman-teman mungkin adalah berangkat dari pengalaman, berangkat dari apa yang mungkin teman-teman alami. Tapi saya akan mengkategorikan, sebenarnya nggak ada term yang jelas untuk toxic parent, tapi saya biasanya membedakan toxic parent itu jadi dua ciri ya. Yang pertama tentang frekuensi, dan yang kedua tentang intensitas. Maksudnya gini, saya pernah bahas di Reels. Jadi kita harus mengganti persepsi kita. Kadang-kadang perlakuan yang nggak suportif, perlakuan yang menurut kita nggak bagus, yang nggak baik, dalam keadaan yang pas, itu bisa jadi latihan. Latihan kita untuk menghadapi dunia luar. Bahwa di luar sana, masih banyak orang yang mungkin nggak setuju sama kita, nggak dukung kita, bahkan ingin nyakitin kita, walaupun kita sudah berbuat sebaik mungkin. Nah, saya biasanya lakukan cara ini ya, ini sering saya lakukan. Kalau misalnya orang tua saya sudah mulai berlaku yang menurut saya kurang sehat, yang saya lakukan adalah pertama, ngambil jarak dan juga ubah persepsi bahwa ini mungkin adalah semacam imunisasi, adalah semacam latihan untuk saya berlatih ngadepin orang-orang di luar sana yang mungkin lebih dalam tanda kutip ya, lebih jahat dari apa yang saya dapetin di rumah. Oke, berangkat dari 3 poin yang akan saya bahas. Needs maksudnya adalah kebutuhan dasar seorang anak yang ini bisa memunculkan luka-luka baru, bisa memunculkan jebakan hidup, atau kita sering pakai istilah life trap. Mungkin lebih sering didengar adalah mental block, gitu ya. Bad habit, ya mungkin termnya beda-beda, tapi intinya sih sama. Tapi nanti berangkat dari kebutuhan. Apakah orang tua itu benar-benar memenuhi kebutuhan anak? Dan sayangnya, kalau sekarang kan materi itu bisa dicari ya, bisa googling, bisa baca buku dan banyak. Tapi orang tua di generasi mungkin ayah saya, ibu saya, mereka nggak cukup belajar banyak. Mereka hanya melakukan apa yang mereka anggap benar dan mereka dapatkan dulu. Seperti kalau kita pinjam persepsi orang tua kita, bahwa saya pernah ngalamin yang lebih berat dari kamu. Masa kamu gini aja nggak bisa? Gitu kan ya. Itu yang sering kali mungkin ada di kepala orang tua. Yang berikutnya adalah belief, yang juga nanti akan saya bahas, bahwa orang tua adalah tanpa sadar pembentuk belief kita. Apa yang kita percayai, apa yang kita anggap penting, itu ternyata lahir juga dari orang tua. Dan ketiga adalah inner voice. Sampai kapanpun, dari kecil sampai dewasa, suara orang tua itu akan selalu terngiang di kepala Anda. Terngiang di kepala Rian, terngiang di kepala saya, sampai kapanpun. Walaupun nanti mungkin sosok orang tuanya udah nggak ada, udah ninggalin kita. Tapi suaranya akan masih ada. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana akhirnya kita handle suara ini, kita counter dengan apa kalau mungkin suaranya nggak mendukung kita. Itu ya poin. Oke, yang pertama tentang needs, tentang kebutuhan. Saya meminjam, ini sering banget saya bahas sih, sering banget saya ulas. Kalau misalnya lagi ngejelasin tentang anak ya, tentang anak. Yaitu teori psikososialnya Erikson. Mungkin teman-teman yang psikologi juga pernah dapat materi ini. Saya juga waktu kuliah dapat materi ini, tapi ternyata saya nggak terlalu paham maksudnya. Ya, jadi dalam materi ini, dalam konsep perkembangan psikososial Erikson, perkembangan manusia, kita dari lahir sampai dewasa nanti melalui 8 stage. Atau 8, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tugas perkembangan atau biasanya PR yang harus dilalui.
Nah, ketika seorang anak lahir sampai dia umur 18 tahun, ada yang namanya fase trust mistrust. Nah, pertanyaannya, orang tua benar-benar ngasih kebutuhan emosional yang cukup, ngasih kepercayaan atau enggak? Nah, ketika ini nggak didapat dengan cukup, ya, nggak didapat dengan sesuai, akhirnya seorang anak tuh tumbuh dengan mistrust. Mistrust itu maksudnya gini, nganggap bahwa dunia luar itu adalah dunia yang penuh dengan sosok orang-orang jahat. Ada trust issue bahwa orang lain tuh nggak bisa dipercaya. Orang lain tuh cuma mau ngambil keuntungan dari saya. Jadi ada persepsi-persepsi seperti itu. Dan ternyata ini berangkatnya dari fase awal 0 sampai 18 bulan yang kita nggak sadar. Ternyata ini berkembang di 1,5 tahun. Apakah kita percaya sama sosok pengasuh pertama kita atau enggak? Nah, ini kadang-kadang terlewat sih. Dan belakangan saya mendapati ya banyak ketemu kasus di mana orang tua nyesel terhadap apa yang nggak mereka lakukan ketika anaknya kecil. Bahkan pernah ada satu training, saya lagi ngisi training, salah satu chief marketingnya itu ceritanya sambil nangis gitu ya. Dia nyesel karena waktu kecil dulu nggak pernah sama anaknya karena sibuk kerja, sibuk ngejar karir, tapi akhirnya berhasil. Dan terakhir anaknya akhirnya mengakui bahwa anaknya nggak cukup dapat kepercayaan dari orang tuanya. Itu yang pertama. Nah, kemudian di stage selanjutnya, di 1,5 tahun sampai 3 tahun, ada yang namanya fase otonomi atau fase kemandirian atau fase ragu-ragu dan takut. Nah, pertanyaan sekarang, ketakutan kita itu berangkat dari sini bukan? Yang jadi pertanyaan kita putar. Di usia ini ada fase, kalau mungkin teman-teman yang jadi orang tua tahu, ada fase yang namanya toilet training, fase kemandirian awal seorang anak, di mana dia belajar tentang menggunakan toilet. Nah, ketika fase ini dilalui dengan baik, seorang anak akan punya otonomi yang bagus. Tapi ketika enggak, dia akan malu-malu. Misalnya, ayo kamu maju ke depan gitu ya, atau waktu sekolah dulu, ayo siapa yang bisa jawab, malu. Nah, ternyata ini berkembang di usia 3 tahun. Banyak orang tua yang nggak sadar bahwa setiap step, setiap tahun itu saya bisa bilang masa-masa yang penting. Ya, untuk sekarang ini pribadi saya sekarang kerjanya remote, ya, kerjanya bisa dibilang kerja di mana aja, work from anywhere. Ya, kenapa? Alasannya adalah supaya saya nggak melewatkan masa-masa penting, ya, masa-masa stage awal perkembangan anaknya, termasuk takutnya saya nyesel nanti di kemudian hari. Saya bahas sampai ke tahap ketiga aja ya. Nah, di tahap ketiga 3 sampai 5 tahun, makanya kan dibilang bahwa 5 tahun pertama itu periode emas, ya, periode peletakan dasar. Nah, pertanyaannya adalah kebutuhannya terpenuhi atau enggak. Nah, kadang-kadang yang disebut toxic parents atau orang tua yang nggak mendukung itu adalah orang tua yang mungkin minim edukasi. Nah, ini berangkat kita nggak lagi, saya tadi bilang ya di awal, kita nggak menyalahkan orang tua kita apa yang sudah mereka lakukan. Mungkin itu terbaik versi mereka, ya. Kita nggak tahu luka-luka mereka juga apa. Tapi yang perlu saya tekankan adalah kita yang belajar ini, ya, kita yang nantinya akan jadi orang tua kedua buat diri kita sendiri. Ada istilah namanya reparenting. Kita melakukan parenting ulang terhadap inner child kita atau sosok kecil dalam diri kita. Nah, itu tentang needs. Jadi gini, kesimpulannya adalah needs atau kebutuhan, ya, yang tidak terpenuhi dalam fase tadi ya 0 sampai 5 tahun. Tadi ada kebutuhan akan trust, autonomi, dan banyak kebutuhan lainnya, itu bisa melahirkan traps ketika dewasa. Seorang anak jadi malu, seorang anak jadi nggak mudah percaya sama orang, seorang anak jadi punya people pleaser, ya, selalu mengiyakan apa kata orang gitu ya. Dan ternyata itu berkembangnya atau munculnya dari tahap psikososial ini. Itu yang pertama. Nah, berikutnya saya bahas sedikit, ini waktunya tinggal 10 menit ya. Nanti kita lebih banyak talk show tentang siklus ya. Siklus toxic parent. Ini sebenarnya saya tahu dan saya yakin teman-teman pasti sudah paham tentang siklus ini. Jadi anak di sini mungkin adalah orang tua kita yang tumbuh dengan luka, yang tumbuh mungkin tidak dengan fase atau tidak dengan step atau kebutuhan yang terpenuhi tadi, kemudian akan melahirkan orang dewasa dengan trauma. Trauma itu kan sebuah kejadian yang mengandung muatan emosional. Ya. Nah, emosionalnya kebanyakan adalah negatif. Ya. Biasanya kalau emosional positif ya jadi kejadian-kejadian menyenangkan, kejadian-kejadian yang bikin kita kalau ingat tuh happy gitu ya, bahagia. Tapi kalau misalnya kejadiannya negatif, kejadian yang bikin kita kalau ingat itu jadi sedih, jadi marah sendiri, ya kejadiannya traumatik. Seperti tadi, misalnya seorang anak punya luka mistrust, atau
punya luka shame tadi. Nah, ketika dewasa ini akan masih menetap. Contohnya mistrust tadi punya trust issue, nggak mudah percaya sama orang. Shame jadi malu-malu, ya, takut keluar dari zona nyaman. Nah itu dewasanya. Ya. Kemudian dampaknya bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga ke lingkungan sekitar. Jadi menganggap dunia ini kumpulan orang-orang jahat. Jadi menganggap dunia ini nggak suportif, semua orang sama aja jahatnya gitu ya. Dan ketika jadi orang tua, menanamkan belief yang sama ke anak tersebut. Dan akhirnya tanpa sadar mewariskan ingatan-ingatan emosional dari orang tua tersebut ke anak yang nggak bagus ya, yang nggak baik. Itu siklusnya. Saya pernah bahas ini juga tentang 5 luka dasar. Saya sering bahas secara berulang, bukan untuk ingat-ingat luka, bukan. Tapi karena gini, nanti kuncinya kalau misalnya kita melakukan reparenting terhadap inner self kita atau terhadap sisi anak kita, pintu masuknya adalah awareness atau kesadaran. Saya pernah terluka. Hidup saya nggak baik-baik aja. Dan nggak apa-apa seperti itu. Setiap orang pasti punya lukanya masing-masing. Nggak perlu bandingin luka kamu dengan luka teman kamu, atau bahkan dengan saudara kamu, nggak perlu. Dengan pasangan kamu nggak perlu. Setiap orang punya prosesnya. Tapi step pertama yang penting untuk kita bisa memproses luka, mengambil makna dari luka adalah sadar. Sadar bahwa saya pernah terluka dan ada bagian dari hidup saya itu yang nggak baik-baik gitu. Nah, 5 luka agak belibet ya. 5 luka dasar yang umumnya dialami setiap orang, dan biasanya kita punya bisa lebih dari 1 sih ya, bisa 2 atau 3 luka, dan sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah asalkan kita sadar itu. Luka yang pertama adalah luka penolakan atau rejection, dan sayangnya ini bisa dibentuk bahkan ketika kita belum lahir. Ini cukup gimana ya, cukup dalam sih buat saya. Jadi ketika seorang anak itu kemudian lahir tanpa diinginkan, contohnya anak yang lahir karena dalam tanda kutip kecelakaan, anak yang lahir karena orang tuanya akhirnya merasa bahwa sudah cuma punya cukup anak, tapi kenapa dia lahir gitu ya. Akhirnya ketika dalam kandungan ada emosi-emosi penolakan dari seorang ibu, kemudian ayahnya juga nggak suportif, dan akhirnya luka ini muncul, rejection. Walaupun nggak diomongin. Ditambah lagi nanti ketika lahir diomongin. Kamu tuh sebenarnya lahirnya tiba-tiba gitu. Lahirnya mendadak. Itu sebenarnya luka penolakan, rejection. Nah, ketika seseorang punya luka rejection, dia akan cenderung withdraw. Cenderung menolak ya, atau menarik diri dari situasi karena nggak mau pengalaman tertolak ini terulang kembali. Jadi perhatiin diri kita sendiri. Berapa banyak dari kita yang seringkali misalnya ada situasi yang nggak nyaman, akhirnya kita mundur, tapi mundurnya tuh benar-benar kayak saya takut ditolak. Ada ya, termasuk takut keluar dari zona nyaman, termasuk takut berhubungan dengan orang baru. Sebenarnya itu luka rejection. Nah, beberapa cirinya adalah merasa tidak diinginkan, ya, merasa nggak berharga, kemudian kadang-kadang menolak apa yang diinginkan dan sulit memahami keinginan sendiri bahkan, dan gangguan yang sering aktif. Ya. Jadi luka penolakan biasanya ada gangguan yang aktif ya. Yang pertama adalah gangguan kecemasan. Itu sering banget. Seorang biasa dengan luka penolakan dia mudah cemas, mudah overthinking, dan yang puncaknya adalah ada alarm palsu dalam dirinya, yaitu panic attack. Nah, jadi mudah tertrigger dengan sesuatu yang kalau misalnya sudah sama puncaknya tuh kayak udah nggak bisa ngendalin diri lagi. Itu. Ada juga gangguan makan. Gangguan makan seperti diet berlebihan, membatasi waktu makan. Nah, itu termasuk luka rejection atau penolakan. Nah, kita bercermin aja sama diri kita. Itu pertama. Yang kedua, ini yang paling sering muncul ya, saya bisa bilang. Paling sering kasusnya adalah luka karena abandonment. Luka karena diabaikan, karena ditinggalkan, luka karena nggak dianggap. Orang tua mungkin sosoknya ada, tapi nggak benar-benar ada. Karena ada beberapa orang tua sampai sekarang itu merasa bahwa kewajiban orang tua itu cuma cukup sampai di mencukupi kebutuhan ekonomi, mencukupi kebutuhan keuangan. Padahal enggak, kebutuhan emosional, ada kebutuhan mental, ada kebutuhan psikologis yang kalau misalnya nggak terpenuhi, ada yang namanya abandonment atau merasa ditinggalkan. Ya. Kejadiannya misalnya yang tadi orang tuanya ada tapi cuek, dingin, ya. Atau misalnya seorang anak yang lahir dari keluarga yang bercerai, atau yang lebih ini lagi, yang lebih berat lagi, ketika seorang anak lahir dia kehilangan
salah satu figur, misalnya figur ibu atau figur ayahnya nggak ada, dan kemudian akhirnya lahir dengan luka abandonment. Gangguan yang bisa aktif adalah kesepian atau kesendirian yang terus membayangi. Jadi walaupun situasinya ramai, walaupun punya banyak teman, punya banyak sahabat, akan ada momen di mana merasa sendiri aja. Rasa bahwa orang-orang tuh nggak cukup paham tentang diri. Yang berikutnya ada negative thinking yang berlebihan, menganggap walaupun perkataan positif dari orang tuh nganggapnya tuh negatif-negatif aja. Dan berikutnya adalah gangguan mood. Moodnya nggak stabil. Yang ketiga ada, ini saya percepat aja ya. Yang ketiga ada luka karena dipermalukan. Dan sayangnya ini bisa terjadi dalam keluarga. Contohnya orang tua yang dalam tanda kutip ya mengejek anak untuk memotivasi, ya itu masih sering dilakukan sekarang. Akhirnya seorang anak tanpa sadar itu bisa jadi merasa layak dihina dan punya kepercayaan diri yang rendah. Jadinya people pleaser. Yang mengorbankan keinginannya, mengorbankan kebahagiaannya untuk dapat diterima sama orang lain. Dan yang sering saya temui juga ya dalam kasusnya adalah adanya self punishment. Misalnya, contoh ya, ini contoh sederhana aja. Teman-teman kalau misalnya lagi stres itu suka mukul diri sendiri, misalnya mukul badan, mukul kepala, ya bentuk penghukuman sederhana. Atau yang lebih parah adalah self harm, melukai diri dengan benda-benda tertentu, nusuk atau nyubit, misalnya pakai benda tertentu untuk melukai diri. Self critical, suka ngomongin yang negatif tentang diri sendiri, ya. Ya, intinya sih semua perilaku itu bentuk dari kebiasaan untuk mengurangi ketidaknyamanan. Nah, dikit lagi ya. Satu lagi terakhir, sebelum nanti kita mungkin akan lebih ke tanya jawab. Ya, kalau ada waktunya lebih nanti kita gali lagi materinya seperti apa. Ada juga dua luka, ini saya jadiin satu aja, yaitu karena pengkhianatan atau betrayal dan juga injustice. Karena terlalu sering dibandingkan. Contohnya kamu tuh nggak kayak kakak kamu tuh nggak kayak anak tetangga. Gitu. Bandingin prestasi, ini agak typo ya. Akhirnya seorang anak jadi overachiever, ya, ingin jadi yang nomor satu, ingin sesuatu tuh harus sempurna, perfeksionis gitu. Sesuatu tuh harus kayak ya saya punya target yang harus ditemui, tapi kalau udah dapat target itu dia nggak tahu sebenarnya mau apa. Dan ternyata itu berangkat juga dari luka seseorang yang dipaksa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan orang tuanya. Contohnya orang tuanya dulu punya impian yang nggak terwujud, akhirnya maksa anaknya untuk mewujudkan impian orang tuanya. Nah itu tentang luka-luka ya, yang mungkin beberapa dari kita hadapi. Tadi ya ingat ya, nggak harus diingat sih, mungkin disadari lah. Gitu. Yang tadi ada rejection, penolakan, ada abandonment karena diabaikan, kemudian ada humiliation, dipermalukan, kemudian ada yang dua terakhir ya betrayal, pengkhianatan, dan juga injustice, sering dibandingkan. Yang terakhirnya ada inner voice yang tadi saya bilang bahwa orang tua kita seberapa baik atau seberapa buruknya suaranya sampai kapanpun akan terus menggema di kepala kita, membuat kita melakukan sesuatu atau tidak. Nah konsep ini kemudian melahirkan 3 suara atau 3 voice. Yang pertama adalah inner voice dari inner child, ada inner voice dari inner adult, dan juga ada inner voice dari inner parents atau dari orang tua kita. Nah, inner child biasanya itu dibagi jadi anak yang terluka atau istilah psikologi namanya exiles, atau anak yang bebas, free child. Ketika kita ngelakuin sesuatu, pernah nggak sih teman-teman tuh seperti ada suara di kepala teman-teman kayak bisa nih, atau wah nggak bisa, saya pasti gagal. Nah itu inner voice. Nah kita perlu kenali ini inner voice-nya yang ngomong tuh siapa? Apakah diri kita yang kecil karena kita pernah gagal, karena tadi ya kita pernah diabaikan, terus kemudian ketika jalin hubungan sama orang, dia pasti ninggalin saya nantinya. Atau misalnya ada pacaran itu atau punya pasangan udah nikah, ada suara emang sih saya nggak cukup baik untuk pasangan saya. Itu inner voice-nya inner child bisa jadi. Karena punya pengalaman yang diabaikan itu. Ya. Yang kedua ada inner adult. Nah, inner adult ini logis ya. Logis, suka membandingkan, dan juga biasanya lebih netral sifatnya. Jadi kita yang saat ini, kita yang sesuai dengan usia kronologis kita. Itu namanya inner adult. Dan yang terakhir adalah inner parents. Nah, sayangnya terbagi dua. Ada yang toxic
Dan juga ada yang suportif. Suportif itu yang suka dukung. Contohnya kamu bisa, itu coba aja, gagal tuh nggak apa-apa. Coba lagi. Ya. Orang tua yang suka dukung, itu suaranya akan tetap menetap dalam kepala kita. Maka untuk teman-teman yang akan jadi orang tua nanti, dukungan Anda, dukungan teman-teman, itu akan melekat di kepala mereka. Sampai kapanpun, sampai dewasa. Walaupun tadi saya bilang ya, walaupun nanti kita udah nggak ada sama mereka lagi, tapi suaranya akan nempel. Dan yang disayangkan adalah yang toksik juga suaranya akan ada. Contohnya, kamu gitu aja nggak bisa. Terus banyak suara-suara yang mengkritisi, mengkritik. Ya, bilang kita nggak mampu, bilang kita nggak benar. Nah, nanti tujuannya belajar tentang 3 suara ini adalah menyadari. Jadi kita ambil jarak dengan diri kita. Misalnya kita mau lakuin sesuatu, atau misalnya kita lagi mengalami kegagalan. Gitu kan. Kemudian ada suara yang terlintas. Kita observasi, nggak usah didalami ya. Nggak usah diulang-ulang, kemudian jadi overthinking, jadi tambah cemas. Enggak, tapi kita pahami aja. Apa sih suara yang sering muncul dalam kepala kita? Ini sebenarnya siapa yang ngomong? Saya yang kecil, saya yang sekarang, atau ternyata ini dari suara orang tua saya? Itu ya, itu yang perlu dipahami. Oke, sampai sini dulu ya. Karena tadi janji saya 30 menit, mungkin kita lebih enaknya nanti tanya jawab dulu. Kalau misalnya, ya tanya jawab dulu deh. Soalnya waktunya, kita cuma 1,5 jam ya. Iya, Kak. Sampai jam 20.30. Ya, boleh. Siap. Oke, teman-teman semuanya yang mau bertanya melalui open mic ataupun open cam, boleh. Ataupun melalui chat, silakan di raise hand terlebih dahulu, Kak. Biar nanti urutannya lebih enak. Lebih kelihatan. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya, boleh raise hand. Ataupun kalau misalkan pertanyaannya terkait dengan privacy, teman-teman bisa chat ke PID secara direct message. Oke, kita tunggu ya. Boleh. Ada sekitar berapa nih hari ini? Ternyata lebih dari 60. Sudah 70 peserta. Oke, mau curhat-curhat juga boleh. Oh, ini dia. Ini Kak, dari Kak Anissa Mutia. Bagaimana menangani inner child yang toksik, Kak? Inner child yang kalau toxic, enggak ya, mungkin inner child yang terluka tadi ya maksudnya. Gini, saya jelasin mungkin nggak ini sih. Saya berusaha untuk mempersingkat, menyederhanakan. Jadi kepribadian kita dibagi jadi 3. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Ada kepribadian yang namanya exiles atau anak yang terluka. Ada juga firefighter atau pemadam kebakaran. Dan yang ketiga ada protector. Dan biasanya ini muncul dalam pola perilaku, kebiasaan-kebiasaan. Nah, exiles ini adalah emosi atau memori yang ada ketika kita kecil dan kemudian berulang. Contohnya mungkin yang tadi ya, ketika kita dapat masalah, kita balik lagi ke kebiasaan kita yang lama, atau ketika kita lagi sedih, kita tuh ingat-ingat masa lalu, kejadian trauma kita. Jadi itu exiles yang muncul, inner child yang terluka, yang belum diselesaikan, ada unfinished business. Nah, supaya inner child-nya ini nggak muncul ke atas, ya akhirnya ditekan lewat firefighter tadi, pemadam kebakaran. Lewat apa? Biasanya lewat kebiasaan buruk. Contohnya, kalau misalnya udah nggak nyaman, ada beberapa akhirnya yang larinya ke drugs, ya. Misalnya nggak nyaman, akhirnya larinya ke judi. Nggak nyaman, akhirnya larinya pokoknya ke sejumlah kebiasaan buruk. Kalau kita pahami, ternyata kebiasaan buruk ini sifatnya adalah firefighter, ya. Adalah pemadam kebakaran supaya ketidaknyamanan atau trauma kita ketika kecil tuh nggak muncul ke atas, nggak naik, ya. Nah, baik lagi ke pertanyaannya, gimana cara ngatasinnya? Yaitu kita biasanya, kalau saya sih ada worksheet-nya ya. Nanti mungkin saya bagikan ke grup ya, ke grup WhatsApp. Ada worksheet yang biasanya untuk mendeteksi pola yang berulang yang kita kerjakan. Contohnya misalnya kalau kita lagi negative thinking atau kita lagi dalam kondisi tertekan, stres, kata-kata apa sih yang sering muncul? Kebiasaan apa sih yang sering muncul? Nah, itu kita tulis nantinya. Kita tulis dan kita pelajari. Nah, kita harus paham bahwa exiles kita apa atau inner child yang terlukanya bagiannya yang mana. Baru nanti kita bisa selesaikan. Karena harus dikenali dulu. Itu kalau misalnya lakukan secara sendiri ya, secara mandiri. Tapi kalau misalnya ada jalan pintas ya biasanya lewat konsultasi. Ya. Lewat ngomong ke profesional. Misalnya teman-teman konsultasi ke psikolog. Nah, biasanya itu sangat-sangat membantu untuk menyadarkan, untuk buat
clear ya pikiran-pikiran kita yang mungkin mumet, rumit kayak gitu, itu bisa sih itu ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara saya bisa bilang metodenya journaling, tapi journalingnya pakai worksheet ya. Jadi kita mendeteksi apa sih pola-pola berulang yang muncul dalam diri kita ketika kita ada dalam kondisi tertekan atau ketika kita ada dalam kondisi yang nggak biasa, nggak nyaman gitu ya. Oke, tadi ada yang resen tiba-tiba turun tangannya. Ini sambil bacain yang dari chat ya. Ini banyak nih yang everyone nih. Mungkin lagi di jalan atau gimana, jadinya nggak bisa open mic. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah inner child bisa dihilangkan? Ini langsung dihilangkan nih Kak. Bisa nggak kira-kira? Gini, saya minjem pendekatan dari gini. Kita walaupun dalam satu pribadi itu nggak hidup sendiri. Ada banyak kepribadian. Ada yang namanya subpersonality atau ego state. Nah, inner child adalah bagian dari ego state kita, bagian dari personality kita. Nggak akan bisa dihilangkan sampai kapanpun. Nggak akan bisa. Ketika kita nggak mengakui, kita berusaha menekan, dia akan tetap ada. Ya, tetap ada di bawah dan akan muncul tiba-tiba. Jadi saran saya itu bukan dihilangkan, tapi berusaha dikenali tadi lewat polanya apa, kemudian diselesaikan urusan yang belum selesai. Terakhir sih baru minggu lalu saya dapat satu klien itu yang ya saya bisa bilang permasalahan tentang inner child ya, akibat dari toxic parents juga. Akhirnya kita pakai salah satu teknik terapi namanya Gestalt. Jadi ibaratnya dia itu berbicara dengan dirinya yang kecil dan dia jadi orang tua untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia meluapkan emosi. Urusan yang belum selesai itu bisa diselesaikan dalam satu momen. Walaupun setiap orang tekniknya bisa beda-beda ya. Pendekatannya bisa beda-beda. Nggak dipukul rata sama semua. Boleh lanjut? Oke, ini ada yang resen dulu. Kak Alia Lulu, silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada MC dan Bapak pemateri. Izin bertanya nih, Pak. Boleh. Tadi kan ada inner voice bagian inner parent. Bagian toxic, kita tuh sering kayak mendengar perkataan-perkataan yang tidak suportif dari orang tua begitu kan. Bagaimana cara mengatasinya gitu? Biar itu tuh nggak ngulang terus di kepala saat kita ngedown. Gimana caranya gitu? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya bagus ya. Bagus. Jadi gini, sampai kapanpun suara itu akan tetap ada. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kita mau fokuskan ke yang mana. Dan memang kita harus punya kemampuan untuk counter suara itu. Salah satu cara yang aplikatif, ya saya nggak akan ngomongin soal materi, tapi ngomongin tentang teknik adalah lewat self-talk terapi. Nah, ini bisa dilakukan sama semua orang. Jadi kita counter dengan perkataan diri kita, tidak membenarkan, tidak menolak, tapi biasanya kita seimbangkan. Ini manusia itu kan punya 4 gelombang otak ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada beta, alfa, theta, dan delta. Beta adalah kondisi di mana kita berpikir, kita multitasking. Sementara alfa adalah kondisi di mana kita rileks, tenang, fokus, santai. Contohnya baca buku yang kita suka, nonton drakor mungkin lagi seru-serunya, itu alfa banget tuh. Sampai 8 episode non-stop gitu ya, maraton nggak sadar itu alfa. Dan ada juga yang namanya kondisi gelombang otak kita tuh theta. Itu adalah kondisi sugestif. Kondisi di mana kita bisa dapat saran, kita bisa dapat masukan, kita bisa berubah, itu theta. Dan yang terakhir delta, itu kondisi di mana kita tidur, istirahat, deep sleep, memulihkan diri. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa kita ciptakan. Dan biasanya perubahan itu terjadi di kondisi alpha theta. Kondisi gelombang otak kita rileks, santai, dan nyaman. Kapan munculnya? Pertama adalah ketika kita baru bangun tidur. Dan yang kedua adalah ketika kita mau tidur. Jadi bisa dibilang 15 menit penting itu 15 menit pas teman-teman baru bangun dan 15 menit pas teman-teman lagi ngantuk-ngantuk tidur. Nah, yang kita counter adalah kita menggunakan biasanya self-talk ya atau perkataan-perkataan yang kita inginkan lewat diri kita sendiri. Jadi contohnya misalnya 15 menit pas baru bangun tidur, nggak usah mikirin yang lain, nggak usah ambil handphone dulu, tapi kita buat skrip misalnya, saya akan jadi lebih bahagia, saya tenang. Walaupun saya selalu bilang bahwa pikiran positif itu nggak akan mengubah keadaan, tapi akan menambah kekuatan buat kita. Jadi self-talk terapi ini gunanya adalah menambahkan suara lagi, yaitu suara-suara baik, suara-suara positif. Jadi ini akan menetap dalam kepala kita, maksudnya akan terjadi inner adult, ya, yang ketiga, yang netral. Jadi ketika ada
mungkin inner voice yang sifatnya menggurui, mengkritis, kamu mah nggak bisa. Kemudian nanti akan naik tuh inner doubt, bisa. Kenapa nggak dicoba? Yaitu lewat latihan. Saran saya sih lakukan setiap pagi dan malam. Ini udah kayak ini ya, udah kayak minum obat ya. Jadi mulai aja, mulai. Ini simpel kok, simpel. Lewat 15 menit, teman-teman tulis dulu skripnya, tulis perkataannya. Ya misalnya apa sih yang Anda inginkan, apa sih yang ingin teman-teman capai. Nah, kondisikan dalam kondisi alpha theta. Alpha theta itu senyaman mungkin, serileks mungkin sambil dengerin musik yang kamu suka, mungkin sambil relaksasi atau misalnya, pokoknya dikondisikan suasana itu nyaman, baru lakukan. Nah itu bisa ya untuk mengcounter inner voice yang negatif tadi. Boleh dilakukan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Oke. Nah, ini ada yang raise hand lagi nih. Saya dahulukan yang raise hand dulu ya, teman-teman. Oh iya, takutnya boleh, lupa. Ini kan karena di lewat suara gitu. Takutnya lupa nanti. Takutnya pegel. Silakan Kak Hairunisa. Oke, selamat malam Kak. Oke. Malam. Saya Hairunisa. Ingin bertanya, apakah strict parents termasuk juga dalam toxic parents? Itu sih Kak. Terima kasih. Oke. Makasih juga. Jawabannya sebenarnya nggak selalu ya. Gini. Dan saya tidak di momennya saya tidak menilai, bukan dalam kapasitas saya untuk menilai gaya pengasuhan ya, atau parenting style. Karena parenting style itu sebenarnya ada baiknya, ada buruknya. Contohnya otoriter yang strict itu akan melahirkan anak-anak yang lebih disiplin, jelas, tapi ada sisi negatif. Yaitu biasanya anak-anak yang cenderung kaku, dan juga anak-anak yang tadi bisa jadi ada luka abandonment-nya, ada luka-luka lainnya. Jadi selalu ada dua sisi. Atau misalnya kita jadi orang tua yang terlalu permisif, mengiyakan apa kata anak, membolehkan, misalnya anak habis makan permen makan lagi gitu. Dulu saya begitu tuh waktu jadi orang tua awal gitu ya. Pokoknya apa yang anak inginkan diturutin aja gitu ya. Dan akhirnya itu juga nggak baik gitu. Nggak baik, total nggak baik. Akhirnya anak itu berkembang jadi seorang anak yang entitlement. Entitlement itu maksudnya dia selalu merasa layak mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya merasa bahwa orang lain tuh mendapatnya nggak bisa diterima. Ya. Jadi egois, jadi keras kepala, kepala batu gitu kan. Jadi gaya parenting yang tepat adalah yang fleksibel sih, ya, menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan anaknya tentunya, karena walaupun anaknya bersaudara itu bisa pendapat beda-beda. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, jadi apakah strict parents itu toxic? Tidak selalu, tapi mungkin bisa jadi kalau misalnya tadi ya berangkat dari frekuensi dan intensitas, kalau misalnya intensitas strictnya terlalu kuat, karena saya juga pernah dapat klien di mana orang tuanya itu mengurung malah. Jadi anaknya itu benar-benar nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bergaul. Nah, kalau saya sih bilangnya itu sudah toksik ya. Jadi maksudnya yang seperti apa dulu gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Yang seperti ini Kak. Gimana? Kayak Boleh. Kita kayak ingin melakukan sesuatu. Itu menurut kita benar, tapi kayak nggak diperbolehkan gitu. Kayak harus ngikutin aturan-aturan mereka gitu. Oke. Padahal kita sendiri udah dewasa gitu, kayak tahu kan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita sendiri. Tapi kayak kita selalu dihalang-halangi, jangan dan jangan. Jadi kayak ngelakuin sesuatu itu takut gitu. Oke. Kalau misalnya gini, biasanya sih orang tua yang strict seperti itu kan metodenya lewat menakut-nakuti ya, lewat main di fear ya. Main di ketakutan, dan kemudian akhirnya endingnya seorang anak bisa melahirkan traps yang namanya social exclusion. Jadi seorang anak jadi merasa bahwa dunia ini kurang nyaman, dunia ini adalah tempat yang tadi saya bilang, saya ulangi ya, tempat orang-orang jahat, buruk dan segala macam. Nah biasanya kita memang nggak bisa ngubah orang tua kita kalau memang itu gaya yang dia anggap paling benar. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan respon kita, ya, mengendalikan respon dengan cara gini. Tipsnya adalah membuktikan bahwa pilihan kita tuh nggak sepenuhnya salah, bahwa pilihan kita tuh ada baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berusaha untuk semandiri mungkin, karena orang tua yang bisa mengendalikan anaknya biasanya adalah anak yang masih bergantung sama orang tua. Contohnya misalnya kebutuhannya masih dipenuhi secara total, masih mungkin tinggal sama orang tua, kemudian masih dipilihkan segala macamnya. Nah, jadi yang pertama itu berusaha untuk semandiri mungkin, jadi melepaskan diri dari ketergantungan sama orang tua. Nah, dengan begitu kita akan punya pilihan-pilihan kita sendiri, ya. Akan punya apa yang kita anggap baik tadi, dan bertanggung jawab ya sama pilihan kita. Jangan sampai
Nah ini menurut saya baik gitu, saya mau jalanin. Tapi belakangan nyesel. Jadinya akhirnya dipersalahkan juga sama orang tua. Intinya sih kalau dari saya sih, apapun yang teman-teman pilih, jalani aja. Kalaupun pilihannya belum berhasil, ya nggak apa-apa, terima resikonya. Dan kalaupun mau milih pilihan, ya kasih tahu sama orang tua. Kalau misalnya orang tuanya masih nggak terima dengan pilihan kita, itu di luar kendali kita. Kita nggak akan bisa ngendaliin mereka ataupun mengatur gaya mereka, tapi yang kita bisa atur tuh respon kita. Yang tadi ya, yang saya ulangi lagi. Jadi berusaha tadi pelan-pelan sih ya, pelan-pelan lepas dari bayang-bayang orang tua. Walaupun tetap bukan maksudnya ngajarin untuk songong gitu, enggak, tetap menghormati, tapi sebisa mungkin nggak bergantung mungkin secara finansial, nggak bergantung lagi secara pilihan-pilihan tertentu. Tapi butuh proses ya, lepasnya satu persatu. Oke, itu tadi jawaban Kak Daud. Semoga membantu ya. Tadi Kak Alia ya? Bukan. Siapa tadi lupa saya? Bukan. Alia yang pertama. Alia yang pertama. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan teman-teman ada tanggapan, boleh ya Kak ya? Iya, boleh silakan. Ini mah nyantai aja ya, nggak usah serius. Iya. Oke, nah ini ada Kak Mirza. Silakan Kak Mirza. Malam. Ya, terima kasih Kak Rian dan Mas Daud. Aku izin bertanya, Ya. berarti kan itu dijelaskan kayak kunci dari reparenting adalah awareness. Sedangkan ada 5 luka dasar nih yang mungkin disebutkan Mas Daud tadi. Nah, untuk 5 luka dasar ini cara penyembuhannya apakah dengan kesadaran diri atau ada penyembuhan yang lain sesuai dengan kelima luka dasar itu, Mas Daud? Oke, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi setiap orang, saya bilang tadi ya, ada treatment yang beda-beda. Ya, tergantung cocoknya seperti apa. Kalau memang kadar lukanya mungkin tidak terlalu kejadian yang traumatik banget, misalnya biasanya kalau saya dapat klien karena lukanya itu karena pelecehan seksual, karena misalnya kekerasan fisik, yaitu biasanya sudah nggak bisa pakai self healing lagi. Sudah misalnya takutnya nanti jadi depresi, takutnya ada gangguan-gangguan psikosis lainnya gitu kan, psikologi lainnya gitu. Biasanya memang dirujuknya ke psikolog atau psikiater. Tapi kalau misalnya lukanya dalam mungkin kadarnya yang masih bisa kita handle sampai sekarang, biasanya yang saya sarankan adalah belajar tentang beberapa teknik self healing ya yang bisa kita gunakan. Contohnya yang sekarang mindfulness, ya. Jadi lewat kesadaran menyadari, ya melepaskan diri dari beban masa lalu dan juga nggak terlalu terbayang-bayang tentang apa yang terjadi ke depannya, menerima dan menyambut realita yang ada gitu kan. Ataupun yang juga lagi ngetren sekarang ada stoicisme ya, stoik ya. Itu kan beberapa metodenya bisa dipergunakan untuk menjalani kita yang sekarang. Itu dua contohnya. Jadi tergantung kadar lukanya, tergantung kadar luka. Jadi misalnya penolakan. Kan penolakannya beda-beda kadarnya. Ketika itu bisa kita handle, ketika itu masih bisa kita terima, ya udah kita terima dan kita proses lewat self healing tadi. Tapi ketika sudah terlalu berat, sudah terlalu traumatik, ya alangkah lebih baik kalau misalnya melalui bantuan profesional. Dan tekniknya biasanya nanti akan menyesuaikan lagi ya. Jadi di profile dulu yang cocok apa nih, apakah mau pakai CBT atau ada beberapa orang yang cocok di hipnoterapi, ada beberapa orang juga yang cocok terapi-terapi lainnya, yaitu biasanya di ruang praktek ya diputuskannya. Kalau mau tanya lagi boleh Mas Daud? Boleh. Boleh. Lanjut. 5 luka dasar ini ada teori yang mendukung nggak Mas Daud? Teori mendukung antara 5 luka dasar ini? Ada bukunya, pengarangnya ini bukunya sebenarnya bahasa Perancis ya, bukunya dalam bahasa Perancis, tapi saya membaca yang versi bahasa Indonesia. Pengarangnya Les Bourbon, nanti bisa cari ya. Kalau nggak salah judulnya Heal Your Wounds and apa gitu, tapi ini buku Perancis sih, buku dari Perancis. Sebenarnya bukunya ini bahkan secara luas itu membahas tentang tanda-tanda fisik. Ya, jadi gini contohnya, misal seorang dengan rejection itu akan punya tanda fisik. Misalnya bentuk tubuhnya seperti apa. Seorang dengan humiliation, ternyata terlihat di bentuk fisiknya seperti apa. Itu juga akan dibahas. Nanti kalau misalnya Mas Mirza tertarik, saran saya sih baca bukunya secara total ya. Secara total. Kalau nggak salah yang pengarangnya Les Bourbon, ya, nanti dicari aja tentang 5 basic wounds. Search aja 5 basic wounds, nanti akan muncul bukunya. Ada versi bahasa Inggrisnya, boleh nanti dibaca yang versi bahasa Inggrisnya, itu cukup ya bisa ngasih insight lah buat saya juga. Gitu. Oke, terima kasih Mas Daud. Sama-sama.
Oke, Halo. kita nyantai aja. Oh, ada yang halo nih kan barusan. Halo Kak. Iya Kak, boleh Oh, mau nanya tanya Kak? ini tentang cara berbicara ke orang tua, kayak tentang toxic parents itu kayak gimana ke orang tua. Padahal kita sendiri kan tahu sifat kita kayak gimana. Nah, ketika kayak berinteraksi sama orang tua, kayak orang tua tuh lebih tahu sifat kita. Padahal kita bersikap di depan orang tua nggak kayak biasa kita sama teman-teman gitu yang ceria atau apa gitu. Kalau di rumah paling ya kayak kita biasa aja gitu. Tapi seolah-olah dia lebih tahu tentang kita gitu. Apakah kita harus kayak berbicara deep talk gitu atau gimana Kak? Kasih. Saya dapat poinnya sih pertanyaannya. Yang pertama, sampai kapanpun seorang anak, setua apapun, ya akan dianggap seorang anak. Kenapa? Karena orang tua kita sudah tahu dari kita kecil gitu. Dari kita mungkin belum bisa jalan, belum bisa duduk, bahkan belum bisa angkat kepala. Jadi mereka akan merasa bahwa mereka tahu tentang kamu seutuhnya, dan itu betul ya. Saya sebagai orang tua juga merasakan mungkin apa yang dirasakan sama orang tua lain, bahwa saya kenal kamu luar dalam, apalagi ikut mengasuh. Beda urusan kalau misalnya orang tuanya mungkin nggak ikut ngasuh, tapi kalau misalnya orang tuanya ngikutin perkembangan anak, dia merasa bahwa ada rasa memiliki, walaupun ini sebenarnya kalau berlebihan juga nggak sehat. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya gimana caranya misalnya ngasih tahu atau ngomong sama orang tua, apakah pakai deep talk? Deep talk itu nggak bisa langsung tiba-tiba. Deep talk harus diawali dengan small talk, ya. Kita harus mulai ngobrol dari hal-hal yang mungkin kedengarannya itu hal-hal yang remeh-temeh gitu, hal-hal kecil gitu. Jadi mulai ceritakan hal-hal yang mungkin hal-hal yang nggak penting dianggapnya ya. Jadi mulai ngobrol. Karena gini, orang tua kita, walaupun kita mungkin nggak sadar, mereka juga punya luka. Jadi kita lihatnya persepsinya agak bergeser sedikit. Kalau misalnya kita sama ini menganggap bahwa kenapa ya orang tua saya itu jahat, orang tua saya itu toksik, orang tua saya itu kayaknya nggak ngertiin saya. Coba deh teman-teman geser, shifting pemikirannya ke gini. Nanyanya beda. Apa ya yang dulu dialami sama orang tua saya? Apa yang dulu dia pernah lalui? Pernah nggak sih dia cerita sama teman-teman? Pernah nggak sih dia cerita cara dia diperlakukan dulu? Seperti contohnya saya, ibu saya, mama saya itu termasuk orang tua, saya nggak bisa bilang toksik sih, termasuk orang tua yang strict banget, dan termasuk orang tua yang bisa dibilang menuntut, demandingnya tinggi, kritikal, ya. Dan ketika saya sama sekali nggak terbuka ya, sama sekali nggak terbuka. Dan ketika saya dewasa, saya tahu, saya baru paham. Saya diingetin sama kakak saya bahwa mama itu dulu banyak lukanya kecil. Jadi mama saya itu sudah ditinggal meninggal sama ibunya itu dari masih kecil. Jadi dia nggak ada sosok ibu. Kemudian di usia masih, kalau nggak salah masih remaja, ayahnya, kakek saya itu ninggalin gitu aja, ninggalin mereka untuk tumbuh diasuh sama nenek, gitu. Ninggalin gitu aja. Dan di situ saya jadi enggak. Poinnya bahwa saya nggak sadar bahwa memang ada luka yang pernah dialami sama orang tua saya, dan ya intinya gini, kalau mau sehat hubungannya kita harus paham, harus saling paham bahwa anak memang nggak bisa diperlakukan seperti itu, tapi orang tua ada alasan kenapa memperlakukan seperti itu. Jadi lihatnya dari dua sisi, persepsi anak dan juga persepsi orang tua itu. Ya. Oke. Terus kalau misalnya orang tua kita kayak gini, apa ya? Dia kayak ngomong ke kita gitu, kalau misalnya dulu tuh mama saya nggak kayak gini gitu, nggak kayak kamu yang sekarang. Dulu mama nggak pernah kayak beli inilah beli itu, kayak misalnya boros gitu kalau anaknya. Ada terus dianya nggak boros dulunya kan, nggak bisa ngebedain, nggak bisa ngebedain, nggak harus disamain gitu kan sama yang dulu kayak gitu. Itu ini sih ya, itu gitu. Lebih ke respon otomatis ya, membandingkan dengan apa yang sudah dia lalui. Jadi kayak seperti tadi saya mungkin sudah singgung, saya aja pernah mengalami ini bahkan yang lebih berat. Masa kamu nggak bisa? Masa kamu nggak mampu? Ya seperti nuntut. Makanya kita harus nanti tanya, sebenarnya apa sih yang dulu mungkin mama alami? Apa sih dulu? Kenapa? Mungkin dulu gini, orang tuanya tuh nahan, contohnya berhemat
ataupun nahan keinginannya, dan akhirnya dia berpikir bahwa ya anak saya juga harus melakukan hal yang sama, walaupun sebenarnya nggak harus. Nah, balik lagi ke tadi, mulai dari small talk, lanjut ke deep talk, kenali apa sih sebenarnya luka-luka yang dimiliki sama orang tua, kejadian ini dulu apa, yang nggak ada salahnya kan, nggak ada salahnya kemudian kita cari tahu, kita kenali, bahkan kita jadi orang tua untuk orang tua kita. Itu menarik tuh jadinya tuh. Bagaimana Kak? Ini Rian mukanya hilang ya. Oke, baik Kak. Makasih Kak. Sama-sama. Nah, saya muncul tenggelam. Oh iya, oke. Oke, Kak Reni, silakan Kak Reni. Terima kasih Kak. Nah gini, saya izin Gimana? bertanya. Silakan. Gimana caranya untuk kita menerima dan merawat luka itu, kayak sementara akar dari luka itu tuh selalu ada, selalu berhubungan gitu sama kita. Misal, kan akarnya dari orang tua. Oke. Ya namanya anak sama orang tua itu kan pasti nggak akan pernah kepisah gitu, nggak pernah terputus hubungannya kan. Iya. Walaupun nanti bakal nggak serumah, tapi mungkin akan ada kayak di satu situasi bakal berinteraksi gitu. Sementara pada kenyataannya sekecil apapun interaksi itu kayak menorehkan luka gitu, kayak meninggalkan bekas di anak gitu kan. Nah, jadi apalagi dengan keyakinan yang namanya anak itu harus hormat kepada orang tua. Jadi yang bisa kita lakukan tuh gimana ya? Kayak ya udah tetap berhormat sama orang tua, tapi mengabaikan luka kita gitu. Karena saya pernah membaca katanya emosi itu jangan dipendam tapi dikeluarkan. Sementara kita tuh nggak dapat kesempatan buat kayak membicarakan emosi itu atau mengungkapkan gitu. Jadi bisa cuma dipendam aja. Kalau misalkan pun ada kesempatan, nggak bisa diungkapkan gitu, Kak. Makasih. Ini pertanyaannya dalam ya. Nah, saya cukup relate dengan pertanyaan karena banyak dapat kasus yang serupa. Ya, dapat kasus di mana mungkin timingnya nggak pas atau bahkan orangnya udah nggak ada yang mau diungkapkan apa perasaan-perasaan itu, akhirnya kan jadi urusan yang belum selesai di masa lalu dan juga mengganggu masa yang sekarang. Nah, biasanya ada beberapa metode yang bisa kamu lakukan. Yang pertama ada yang namanya terapi gestalt atau terapi kursi kosong. Ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya luka masa lalu, tapi belum berani untuk ngomong sama orangnya langsung, atau timingnya belum tepat, atau yang tadi saya bilang orangnya udah nggak ada, sudah meninggal. Nah, biasanya secara visual, melalui metode relaksasi, kamu akan diperhadapkan pada sosok yang ingin kamu ungkapkan perasaan. Nah, ini memang harus dibantu sih, harus dibantu sama pembimbingnya. Harus dibantu. Kalau nggak salah kita ada versi audionya ya. Nanti kalau misalnya ada, boleh deh saya share versi audionya untuk teman-teman coba dulu. Dan kalau misalnya cocok nanti boleh nanti konsultasi ke psikolog manapun ya, nggak harus ke psikolog ID. Jadi teman-teman bisa pakai layanan apapun. Misalnya Halodoc, Halo Dokter, ada 1%, ada Relief, ada Kli, apapun lah. Ataupun yang offline juga boleh. Tapi metode yang saya sarankan adalah gestalt terapi atau terapi kursi kosong, itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar tentang konsep forgiveness terapi. Jadi gini, terapi memaafkan atau forgiveness terapi itu bicara tentang kita itu, ini urusan dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi kalaupun orang itu nggak tahu dan nggak merasa salah, itu nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita memaafkan dia, melepaskan maaf, bukan memberikan maaf. Dan kalau tiba-tiba ngomong sama orangnya masih sakit hati, masih kesel, nggak apa-apa, gitu. Itu wajar, manusiawi. Tapi harapannya adalah emosinya, ya, perasaan kamu yang negatifnya itu berkurang, ya, pelan-pelan. Jadi contohnya tiba-tiba dulu marahnya levelnya 10, tapi sekarang melalui forgiveness terapi, melalui gestalt terapi tadi, marahnya jadi 8, belajar dikurangi. Lama-lama pelan-pelan marahnya jadi 6, jadi 5, tetap marah nggak apa-apa. Kalau ngomong tetap kesel nggak apa-apa, gitu ya, wajar ya. Kalau misalnya emosi kamu jadi 0, malah nanti bertanya-tanya, kok jadi malah datar gitu? Nggak harus tanpa emosi. Dan harus dibedakan ya, emosi dengan perasaan tuh agak sedikit berbeda. Emosi kan sifatnya sensasi fisik. Contohnya kayak misalnya kalau kita marah itu kerasa, kalau kita sedih itu ada isakan gitu ya, kesedihan, emosi.
Tapi yang bentuknya perasaan adalah biasanya emosi yang sudah berproses dengan pemikiran kita, dengan rasionalnya kita, akhirnya kita jadikan misalnya sedih jadi kesedihan, gitu ya. Perasaan marah jadi kemarahan. Jadi emosi plus persepsi jadinya perasaan, gitu sih. Ya. Jadi ya. Oh itu nyala deh. Lah tadi kok nggak? Oke. Kenapa saya yang di-mute ya? Salah ya. Salah. Saya yang di-mute. Oke, tadi balik lagi ya. Balik lagi ke yang saya sarankan adalah coba aja nanti gestalt terapi. Nanti kalau misalnya audionya ada, saya sertakan ya di grup. Jadi janji saya 2 ya. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Kemit Kak. Oke. Anggap aja ini ya. Nggak apa-apa. Mungkin ada yang ketekan gitu. Itu ya. Jadi nanti kalau misalnya audionya ada, nanti saya sertakan supaya bisa dipakai atau didengarkan. Kalau memang cocok, nanti saran saya adalah coba untuk konsultasi ke profesional dimanapun tempatnya. Dan nanti juga saya sertakan juga yang worksheet tentang inner child ya. Sebenarnya tema inner child juga kita bahas hari Kamis di Zoom. Tapi khusus untuk teman-teman yang mungkin ada di kelas ini, kelas ngobrol lah saya bisa bilang, nanti bisa dipakai, worksheet-nya bisa digunakan untuk mengenali saya punya inner child nggak ya, inner child saya itu apa sih, kebiasaan saya yang berulang apa, pola yang berulang apa, itu lewat tulisan, lewat journaling. Jadi nanti model worksheet-nya di print aja, jadi model kan soft copy, di print, kemudian ditulis tangan, itu lebih bagus ya daripada diketik. Itu sih dari saya. Lanjut boleh kalau ada yang mau tanya. Ini kita tinggal 30 menit lagi, kayaknya banyak pertanyaannya ya. Banyak. Tadi kita bahas yang raise hand dulu. Ini dia. Kak Anissa Laila. Oh, hilang lagi. Halo Kak Anissa, mana nih? Maaf Kak, saya tanya di chat. Kurang berani kalau nanya di audio. Oh boleh. Rian minta tolong bacain. Bentar. Kak Anissa. Oh, paling bawah ya? Kelas ya? Oh, yaudah deh. Karena banyak, saya bacakan. Boleh. Oke, dari Kak Anissa Laila. Ini saya punya banyak sekali trauma dan luka di masa kecil saya. Dan sampai detik ini saya merasa semua itu selalu meningkat saya hingga membentuk pribadi saya yang toksik. Saya seringkali tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Bagaimana cara mengenangani keadaan saya ini? Saya juga seorang anak yang kata ibu saya sendiri bilang gini, kamu itu anak yang lahir sebenarnya nggak diinginkan. Sejak saya mendengar kata-kata itu, selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya sampai detik ini. Dan saya selalu merasa tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Ditambah saya selalu berpikir bahwa saya lahir di dunia ini karena suatu kesalahan. Jadi sampai sekarang, setiap saya ada masalah, selalu menyalahkan diri sendiri. Bagaimana cara mengatasi kondisi saya ini? Oke. Ada 2 pertanyaan itu, Kak. Oke. Kedengeran ya suara saya? Sebenarnya ini tadi sudah dibahas dalam 5 luka dasar. Salah satu luka yang jelas kamu punya adalah luka karena rejection atau penolakan. Tadi saya bilang ya. Contohnya ketika dalam kandungan, bukan jadi anak diinginkan. Atau tadi, kamu tuh sebenarnya nggak diinginkan lahir di dunia ini. Atau ya, pokoknya perkataan orang tua yang akhirnya bentuk inner voice. Yang juga tadi saya bahas ya, inner voice dari parents kita yang negatif, ya, yang toxic. Oh, kamu tuh nggak diinginkan, nggak ada yang inginin kamu. Akhirnya jadi withdraw, jadi nggak menghargai diri sendiri. Nah sebenarnya ketika kamu tanya tentang ini, Anissa tanya tentang ini adalah bentuk dari kesadaran bahwa kamu tuh tahu sekarang luka kamu tuh luka karena penolakan, karena rejection. Kamu tahu polanya sekarang. Nah ini salah satu pintu masuk yang bagus ya, bisa saya bilang itu sangat baik. Karena kalau kita sudah mengenali luka kita, baru kita ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah biasanya kita melakukan regresi atau mengingat kembali perkataan-perkataan orang tua kita dan memvalidasi emosi. Gini, kamu ingat lagi di satu momen, apa sih yang dikatakan sama orang tua kamu dan menyakitkan, kemudian akui perasaan kamu. Contohnya, saya sakit hati, saya kesel, saya marah mungkin sama orang tua saya. Saya nggak suka perkataan, itu diakui, nggak usah ditolak, diakui. Nah, setelah diakui nanti, baru kita ekspresikan. Nah, ini kalau pakai metode self-healing seperti itu ya. Tapi kalau misalnya lebih bagus sih, tetap ya, kalau misalnya tadi perilakunya udah toksik, udah
berdampak ke lingkungan, misalnya malah jadi nyinggung orang lain, malah jadi membuat luka untuk orang lain, saran saya sih ngomong sama orang tepat, terbuka sama orang lain juga itu penting ya. Tapi bukan cuma orang yang cuma dengerin aja, tapi orang yang bisa ngasih setidaknya dukungan, suportif itu. Tapi langkah yang kamu lakukan itu sudah bagus ya. Rejection itu sudah disadari. Tergantung nih, Anissa cocoknya apa. Tapi mungkin yang saya bisa kasih tips adalah mulai sekarang coba untuk komunikasi sama diri sendiri, komunikasi sama sisi kecil kamu, sisi kamu yang mungkin tertolak, yang ada luka rejectionnya itu lewat bercakap-cakap, lewat ngobrol. Kamu bisa ngobrol secara langsung. Contohnya gini, ketika tadi kan sudah kita kasih tentang self-talk terapi, tapi ini lebih deep lagi. Jadi dalam satu waktu, kamu boleh tutup mata kamu boleh nikmati suasananya, tarik nafas, kemudian ingat diri kamu yang kecil dulu, kemudian sampaikan apa yang mau kamu sampaikan. Komunikasikan. Jadi kalau dalam psikologi namanya part terapi. Jadi kita membagi diri kita, membelah diri kita dalam beberapa atau sub kepribadian tertentu. Misalnya saya yang dulu, saya yang waktu kecil, saya yang mungkin masih sekolah. Nah itu dibagi-bagi. Kemudian dikomunikasikan. Sebenarnya apa sih yang saya kecil rasakan dan apa yang saya dewasa rasakan. Nah itu nanti prosesnya yang seperti tadi juga saya bilang adalah kamu yang jadi orang tua untuk diri kamu sendiri. Walaupun kita bukan berarti kita mengurangi mengurangi keterlibatan orang tua kita, tapi kalau misalnya memang nggak suportif, ya kita yang akhirnya berdiri untuk diri kita sendiri. Kita yang reparenting, kita yang melakukan parenting ulang sama diri kita. Lewat tadi komunikasi sama sisi anak dan kamu yang dewasa sekarang, apa sih yang mau kamu sampaikan? Oh ya, tambahan ya. Kan tadi kalau dibilang traumanya banyak, lukanya banyak, selesaikannya satu-satu aja, nggak usah tiba-tiba langsung banyak. Selesaikannya pelan-pelan. Kalau tadi misalnya yang udah disadari itu rejection, biasanya nanti semakin dalam akan semakin kelihatan ternyata nggak cuma satu ya lukanya. Ya, saya sering analogikan seperti bawang ya, yang punya layer-layer. Ketika kamu terbuka dan sudah sadar, itu cuma layer kulit luarnya. Ya, yang bikin nangis doang. Tapi ketika semakin dalam dikupas, ternyata ada beberapa luka lainnya dan nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang malah butuh seumur hidup buat kita untuk mengungkap banyak kejadian yang nggak menyenangkan dan tapi itu bukan alasan untuk kita berhenti jalanin hidup. Ya, tetap jalanin hidup kamu dan pelan-pelan sih buka layernya satu-satu. Baik, terima kasih Kak. Oke. Oke, Kak. Lanjut kita ke ada Kak Rita Zahara. Gimana nih, Kak? Lanjut dulu ya? Ya, boleh. Silakan Kak Rita dulu. Boleh, silakan. Baik, terima kasih Kak Daud sama Kak Rian. Maaf saya tidak bisa on cam. Jadi gini Kak, orang tua saya dulu baik-baik saja. Cuma semenjak kami pindah rumah, ekonomi kami kan turun nih Kak. Sejak saya lahir, saya memiliki pengasuh, namun sekarang tidak lagi. Bagi saya, saat sudah SMA, saya sulit mengerjakan pekerjaan rumah. Karena saya anak pertama dari 5 adik yang masih kecil, masih mempunyai adik 5 Kak, masih kecil semua. Ditambah ibu saya sering berkata kasar yang sebelumnya tak pernah terucap pada mulutnya Kak. Jadi bagaimana saya mengatasi kondisi ini? Rasanya saya ingin marah kepada orang tua saya, namun saya tidak bisa. Nyala ya nih saya. Rita Zahara. Sekarang Rita usia berapa? Boleh tahu nggak? Sekarang udah 20 tahun Kak. 20 tahun. Marahnya kamu tuh marah seperti apa sama orang tua? Apa yang mau kamu ungkap? Saya tuh rasanya kayak merasa selalu disalahin karena kan saya anak pertama ya Kak ya. Jadi apapun salah adik saya itu pasti disalahkan ke saya lagi gitu. Dan setiap pekerjaan rumah selalu saya yang kerjain Kak. Mama saya jarang kerjain Kak gitu. Kayak semua masalah rumah itu semuanya kena di saya Kak. Ini ya kompleks ya sebenarnya pertanyaan dan masalahnya ya. Agak sulit kalau saya membedahnya, maksudnya nggak bisa lewat jawaban aja karena apa yang kamu alami saya nggak rasakan dan kalau dari bayangan saya aja itu memang nggak enak ya.
jadi anak pertama, kemudian ada banyak tuntutan, kamu harus jadi begini, harus jadi begini. Sementara kamu ya sama seperti orang lain, hanya satu pribadi yang tidak bisa sempurna seperti yang diinginkan orang tua. Saran dari saya sih, tapi ini saran ya mau dilakukan boleh enggak, terserah. Ya tergantung situasi, karena saya nggak tahu situasi di rumah seperti apa atau karakter orang tua kamu seperti apa. Juga saya kan kurang paham. Tapi ada baiknya kalau misalnya kamu jadi asertif. Asertif itu maksudnya gini, kamu jadi tegas dalam hal kamu bisa menolak apa yang menurut kamu tidak untuk kamu kerjakan, tidak untuk kamu lakukan, tapi kamu tetap menerima apa yang menurut kamu bisa jadi tanggung jawab kamu. Jadi sudah mulai membagi. Membagi maksudnya kalau ya tanggung jawabnya dibagi, contohnya ke adik-adiknya, kalau memungkinkan ya. Dan kemudian misalnya ada beban orang tua, karena gini, kadang-kadang ada satu bisa saya istilahnya apa ya, defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri yang namanya displacement atau biasanya pengalihan. Misalnya seorang ditekan sama bosnya, sama atasannya di kantor, biasanya itu larinya kemarahin anaknya. Itu dia nggak sadar. Jadi ada ego yang terluka dalam dirinya. Contohnya tadi misalnya ekonomi, saya pun mengalami hal yang sama. Ketika ditekan dengan berbanyak masalah, kemudian saya bingung marah kemana, bingung kesel kemana, akhirnya ada satu yang saya jadikan bumper. Ya mungkin dalam hal ini kamu yang jadi bumpernya, kamu yang jadi sosok yang bisa dibilang sosok yang dilukai. Ya, tapi kalau saya sih, saran saya sih, ya tadi saya bilang, berusaha untuk asertif, jangan mau terus-terusan jadi bumper, dengarkan orang tua kamu nggak apa-apa. Misalnya dalam satu momen, dalam satu ketika, misalnya orang tua punya beban ya dengerin. Kalau kamu merasa sudah cukup dewasa, sudah cukup terbuka, dengarkan. Bukan untuk dimarahi, tapi coba untuk cari mungkin jalan keluar bersama lebih bagus. Intinya sih pisahkan, belajar menolak hal yang menurut kamu sudah berlebihan, sudah bukan jadi beban atau tanggung jawab kamu, tapi tetap terima hal yang bisa kamu bantu. Ya, hal yang saya mau nih berkontribusi untuk keluarga saya mau bantu adik-adik saya, nggak apa-apa gitu ya. Tetap jadi seorang kakak, tapi bukan jadi seorang kakak yang perfect, yang sempurna. Kadang-kadang itu jadi beban banget gitu. Jadi bukan jadi orang yang menjalani hidup yang tidak kamu inginkan. Itu saran dari saya. Tapi tetap kamu yang jalani, dan saya sih berharap kamu kuat jalani semuanya, dan gimana ya, agak susah sih. Kalau memungkinkan sih ungkapkan emosi-emosi kamu, ketidaksukaan kamu ungkapkan, tapi tidak dalam kondisi yang tidak tepat. Maksudnya kalau orang tua marah kamu marah kan jadinya crash gitu ya. Tapi ambil jarak dulu. Misalnya mau ngomong sesuatu, saya nggak bisa gitu. Tapi ambil jarak. Dilakuinnya agak sulit, tapi belajar aja, belajar asertif dan belajar tegas. Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama Kak. Oke, kalau pertanyaan banyak baca ini dari chat. Masa sih? Ada yang belum Banyak, dijawab? Kak. Banyak banget Kak. Dari tadi kita jawabnya yang resen terus kebanyakan. Ada sekitar, saya hitung coba ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Aduh, banyak ya? 12, 13, dan 13 pertanyaan melalui everyone dan direct message. Boleh sih boleh lihat satu-satu biar cepet. Soalnya kesian kalau misalnya teman-teman yang udah nanya masa kita nggak tanggapin. Oke, kita pertanyaan pertama dulu. Yang resen bersabar dulu sebentar ya. Iya, gantian. Selang-seling ya, selang-seling. Iya. Oke, bagaimana cara memberitahu orang tua kita tentang kesadaran efek buruk ke anak-anaknya dari perilaku toxic parent agar tidak membuat mereka merasa bahwa kita lebih pintar dari mereka? Tergantung orang tuanya ya. Ada orang tua yang dapat momen klik, momen terbuka. Saya juga dapat ini bahwa banyak orang tua yang menyesal belakangan tentang perlakuannya dulu. Tapi kalau misalnya itu belum terjadi, biasanya yang bisa kita lakukan adalah merespon dan membatasi respon. Maksudnya merespon dan membatasi respon adalah kalau memang hal itu perlu dibicarakan, ya bicarakan. Jangan diam juga. Karena tadi kan sudah diulas sedikit tentang silent treatment.
semakin kita diam malah kan semakin banyak asumsi, semakin rumit gitu. Kalau misalnya nggak suka, diucapkan aja, jangan gitulah gitu, misalnya. Dan bisa masuk lewat apa yang disukai sama orang tua kita. Misalnya orang tua kita suka ngegosip gitu ya, suka ngobrol sama ibu-ibu lain. Nah, coba untuk masukin misalnya apa sih yang dia suka. Misalnya dia suka nonton YouTube. Contohnya kan banyak tuh orang tua tuh yang referensinya tuh YouTube ya. Betul. Banyak banget gitu ya, dan percaya banget sama YouTube. Saya juga bingung gitu. Nah, itu bisa dimasukin di referensi buat mereka. Coba deh dengar ini, gitu. Coba deh tonton ini, coba deh lihat ini. Gitu. Tapi berangkat dari apa yang mereka suka. Selanjutnya bisa juga dari orang yang mereka percaya. Contohnya di rumah, itu siapa sih yang paling dekat sama orang tua kamu? Ya. Misalnya adik, atau misalnya kakak kamu, atau ayah, atau sebaliknya, ibu gitu ya. Jadi saling komunikasi aja. Coba di melalui jalur mereka, melalui jalur orang yang terpercaya itu lebih dapat sih masukan. Karena gini, dalam keluarga itu biasanya ada yang berperan sebagai mediator. Itu pasti. Gitu ya. Misalnya suami istri, 2 atau 3 anak, ya, atau misalnya ada sepupu atau ada om. Nah, biasanya ada orang yang sifatnya netral. Nah, itu bisa jadi adalah penengah, ya, adalah penengah untuk kita memasukkan beberapa mungkin penilaian, beberapa pendapat, tapi dengan cara yang tepat. Karena mereka biasanya tahu cara masuknya ke orang tua kita seperti apa. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak. Ini kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin tadi sudah dijawab Kak Daud, saya skip nggak apa-apa ya, Kak ya? Ya, skip aja ya. Biar nggak 2 kali. Oke, nah ini tadi... Oh ini, bagaimana menghadapi orang tua yang sering membicarakan keburukan kita kepada orang lain? Apa kita harus memaafkannya atau memakluminya? Oh, ngejek jelek ini, Kak. Mungkin tujuannya motivasi yang tadi saya bilang ya, humiliation lukanya. Jadi luka sama seperti luka dibandingkan ya. Jadi luka dipermalukan contohnya. Lihat dia berat badannya gitu. Lihat mukanya gitu. Lihat misalnya terlalu kurus, terlalu gemuk atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita akhirnya dibicarakan sama orang lain. Mungkin tujuannya adalah buat kita termotivasi, buat kita berubah. Cuma caranya aja yang nggak tepat. Nah, kalau memang hubungan kamu dengan orang tua baik, ya kasih tahu bahwa saya nggak suka digituin. Tapi kan kadang-kadang susah ngomong gitu ya sama orang tua. Ada gap. Nah, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk kalau memang kamu mau berubah, kalau saya sih ya, misalnya apa yang disampaikan dia itu ada benarnya kadang-kadang, misalnya dari berat badan, ya mungkin ini waktunya kamu untuk hidup sehat. Misalnya diledekin dari segi pencapaian, ya buktiin aja bahwa saya bisa kok lebih bagus, saya bisa capai sesuatu. Karena bisa 2 sisi ya. Orang tua yang suka mempermalukan juga sebenarnya suka membanggakan anaknya, tapi mereka nyari momen membanggakannya itu kadang-kadang nggak di depan kamu. Jadi coba untuk utamakan atau kedepankan hal yang bisa diubah. Jadi tadi ya, lukanya luka karena dipermalukan, dan jangan sampai luka ini mengakar dan akhirnya harga diri rendah, merasa layak dihina, itu jangan sampai. Tapi berusaha untuk tadi ya berubah kalau memang itu diperlukan ya, karena nggak ada salahnya kok misalnya orang tua komen tentang berat badan, bentuk tubuh, tentang prestasi, ya buktiin aja bahwa saya bisa kok lakuin yang lebih baik. Itu ya. Yang kedua, apakah harus memaafkan atau memaklumi? Memaafkan itu artinya melepaskan emosi negatif yang menetap dalam sebuah kejadian. Ya. Dalam prosesnya itu bisa dibilang bukan tentang orang tua, tapi tentang diri kita sendiri. Ya. Memaafkan bukan tentang orang lain, tapi tentang bagaimana kita melakukannya untuk diri sendiri. Jadi itu keputusan kamu sih, keputusan pribadi. Memaklumi, ya di dunia ini sebenarnya banyak pemakluman ya, dan ya nggak apa-apa sih dimakluminya di satu waktu. Tapi kalau udah melelahkan, ya speak up aja, speak up. Ya sama seperti saya analoginya lain, misalnya korban bully. Kadang-kadang banyak orang yang terus dibully karena yang ngebully itu merasa bahwa dia tuh nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngebela diri, dia nggak mengatakan bahwa dia nggak suka diperlakukan seperti itu. Jadi akan ada momennya kamu harus bicara, harus speak up tentang apa yang kamu nggak sukai, supaya orang tua juga tahu bahwa saya nggak suka diperlakukan seperti itu. Oke, lanjut Kak. Lo kok diem? Ya, lanjut. Oh. Ya baca, ini lagi baca pertanyaan. Lanjut, ada yang DM nih Kak. Kalau DM kan boleh. Kak Daud nggak bisa baca nih. Boleh. Bagaimana caranya menerima dan merawat luka, sedangkan akar luka itu selalu ada di sekitar kita, Kak?
Tadi Meskipun udah. sudah. Oh, ini udah ya? Ditanyain tuh ya. Oh iya. Oke. Lanjut. Banyak nih. Dan juga lagi ini Kak. Gimana, ini Kak. Dari Kak Violeta. Cukup menarik. Maaf, sedang tidak ada. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Apakah ada keadaan khusus di mana orang tua diperbolehkan menjadi toxic parent ke anaknya? Apakah punishment dari orang tua yang berlebihan dapat diwajarkan dengan alasan karena anaknya punya kesalahan? Ini udah pernah kita bahas ya di live bahwa di live. Punishment itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada reward punishment. Karena kalau punishment sendiri nanti yang ada melahirkan kebencian, ketidaksukaan, ya, yang anak itu kemudian alami emosi-emosi jadi benci sama orang tuanya. Itu kan yang nggak diinginkan. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua ngasih punishment nggak apa-apa, asalkan punishmentnya tidak melukai psikis, ya, dan juga tidak bermain di fisik, tapi lebih kepada disiplin pengajaran. Yang kemarin Rian sharing itu bagus ya, punishmentnya seperti mengakui kesalahan, kemudian mempertanyakan apa sih yang bisa diubah lewat mempertanyakan terus. Kemarin udah di-share tuh di live. Nanti teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa nonton di live kita yang kemarin di-save ya. Jadi kalau misalnya wajar atau enggak tergantung model punishment yang diberikan seperti apa. Nah, contohnya saya tuh menerapkan sama anak saya itu punishment-nya time out juga, sama istri sama. Jadi sepakat kalau misalnya ada sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak benar, walaupun anak saya sebenarnya masih 2 tahun, tapi diajarin dari sekarang. Kalau misalnya dia salah, dia harus ngambil jeda untuk berdiam diri dan tahu bahwa dia itu salah, yang dia lakukan itu nggak benar. Tapi sebisa mungkin tidak melakukan hukuman fisik, ya, karena akan membekas, dan juga tidak melakukan hukuman psikis, ya. Hukuman psikis ya lewat tadi mengejek, mempermalukan. Dan kalau memang dia berhasil melakukan sesuatu, beri reward, ya, beritahu bahwa kamu tuh dibanggakan, apa yang kamu lakukan, pencapaian kamu tuh dihargai loh, gitu, ya. Jadi beriringan ya antara reward dan punishment. Oke, lanjut. Boleh. Oke, ini saya ingin bertanya. Jadi saya adalah anak tunggal dan tinggal berdua dengan ibu. Yang saya mana dan nih pertanyaannya? DM Kak. Oh DM, oh ya boleh. Oh ya DM. Nyari ya? Nyari saya. Oke. Dan saya tinggal berdua dengan ibu. Saya dan ibu saling menyayangi, tapi kami selalu berdebat. Ketika marah, beliau selalu mengata-ngatai saya dan itu sangat menyakiti hati saya. Kadang saya tidak kuat dengan perilakunya yang toksik. Beliau yang gampang marah untuk hal-hal kecil. Saya bimbang jika suatu hari saya menikah, saya ingin mengajak beliau tinggal bersama atau terpisah dengan beliau. Saya takut selalu berdebat dengan beliau karena setiap anak dan orang tua berdebat, semua orang akan langsung menjudge si anak tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu membuat saya tidak nyaman. Tapi rasanya tidak mungkin saya membiarkan ibu saya tinggal bersama saudaranya yang terpisah rumah dengan beliau. Jadi Kak, sikap seperti apa yang baiknya saya ambil? Oke, sebenarnya sih karena kamu berdua ya sama ibu ya, dari anak tunggal, ada lebih banyak momen untuk deep talk sih, yang tadi juga sudah kita bahas ya, dan bisa dimulai dari sekarang. Jadi sebelum nanti akhirnya pada waktunya kalau kamu menginginkan ibu itu untuk ikut sama kamu, tapi harus dibicarakan dulu, komunikasi harus baik dulu, karena jangan sampai ada 2 ratu di rumah, kan seperti ada istilahnya seperti itu, ataupun ada 2 kepala di rumah, dan itu rawan konflik, lebih memungkinkan malah timbul masalah baru. Dan alangkah lebih baiknya kalau misalnya waktunya sekarang cukup, deep talk dulu. Kenapa? Cari tahu alasannya kenapa dia memperlakukan kamu seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, coba untuk cari tahu luka-luka yang mungkin dialami sama orang tua kamu dulu. Memahami bahwa mungkin dia dulu diperlakukan seperti itu sama, atau mungkin yang dia lakukan tuh ada tujuannya, ada maksudnya. Nah itu apa? Nah itu perlu digali lebih dalam lewat obrolan-obrolan sampai akhirnya mungkin saling bicara, saling terbuka. Oke, kita lanjut ya Kak. Ya. Sebentar. Ini kalau misalkan sudah dibahas, boleh di skip ya Kak? Boleh. Bebas, Okay. Rian yang mengatur di sini. Oke. Ini sih di everyone sih Kak.
Iya boleh, gimana? Cukup, ya oke, saya tanyain aja deh. Saya mau tanya, bagaimana cara menyembuhkan luka didikan yang otoriter dan orang tua selalu benar, sehingga mengakibatkan dampak perilaku yang menyimpang, seperti menjadi LGBT? Apa tahap awal yang harus dilakukan untuk bisa menyembuhkan? Kalau untuk pendekatan melalui ortunya, tidak memungkinkan karena ortunya tidak aware dengan keadaan psikis anak tersebut. Thank you sebelumnya, Coach. Semoga sehat selalu. Pertanyaannya bagus ya. Sangat-sangat unik pertanyaannya. Saya di ruang praktek juga banyak dapat pertanyaan seputar LGBT, bahkan klien-klien juga ada yang masalah serupa gitu ya. Dan sama seperti pertanyaan tadi, beberapa di antaranya itu muncul dari perasaan yang terlalu ditekan, terlalu dikendalikan, kemudian terlalu dipaksa untuk melakukan sesuatu sampai akhirnya ingin bebas, bahkan ingin memberontak dari orang tua dan melakukan beberapa hal yang mungkin asumsinya buat orang-orang itu menyimpang. Tapi saya nggak akan bahas tentang benar salah ataupun persepsi LGBT, nggak akan bahas itu ya, karena takutnya malah jadi konflik gitu ya. Saya langsung fokus ke pertanyaannya aja, tahap penyembuhan apa yang dilakukan. Pertama, kalau LGBT itu tergantung konsepnya. Apakah kamu merasa itu sakit atau enggak? Ya, karena setiap orang kan persepsinya beda-beda. Ada yang menganggap itu hanya sebatas orientasi seksual, ya, sama seperti role gender dan segala macam. Nah, ada juga yang menganggap bahwa itu penyimpangan. Ya. Dan kalau memang itu penyimpangan, nanti saya harus berangkat dari yang merasakannya dulu. Kita harus profile dulu, ya, karena kan kalau misalnya ngejelasin dari teorinya psikoseksual kan ada yang namanya aseksual atau orang yang sama sekali nggak merasakan hasrat ke siapapun, ada yang homoseksual, ya, atau LGBT tadi, ya termasuk, ada yang biseksual. Ya. Jadi pengkategoriannya itu harus jelas, harus clear dulu orientasi kemana. Jadi setelah itu baru nanti kita bisa lihat apa sih yang dilakukan, apakah yang dilakukan itu bentuk dari pemberontakannya, bentuk dari perilaku yang dibuat-buat, bentuk dari perilaku yang disengaja. Karena saya pernah dapat juga klien, tapi ini kliennya offline ya waktu itu, jadi LGBT juga, perempuan, lesbian. Ternyata dia melakukannya untuk dapat perhatian dari orang tua. Dan setelah digali-gali dalam konseling, dia tidak benar-benar suka sama sejenis, tapi lebih kepada biar orang tua saya tahu bahwa saya tuh punya masalah. Kemudian orang tua saya itu lebih aware terhadap saya. Dan ya akhirnya setelah digali itu yang terjadi. Nah, makanya harus digali dulu. Apa yang menyebabkan, apakah memang orientasinya, apakah memang ini sebagai bentuk pemberontakan diri, sikapnya. Jadi perlu pendalaman sih. Jadi treatment awalnya adalah konseling. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berhubung masih banyak dan nambah 4. Waduh. Oke, kita bahas dari yang paling atas dulu. Boleh. Mana nih tadi? Oh, ini nih. Bagaimana menghadapi orang tua yang cuek terhadap anaknya dan juga lepas tanggung jawab? Apa yang bisa dilakukan selaku anaknya menghadapi orang tua yang mempunyai sikap seperti itu? Sorry. Gimana, Yan? Bisa diulang nggak? Oke. Bagaimana menghadapi orang tua yang cuek terhadap anaknya dan juga lepas tanggung jawab? Apa yang bisa dilakukan selaku anaknya menghadapi orang tua yang mempunyai sikap seperti itu? Cuek ya? Sebenarnya gini. Ya saya berangkat dari tadi ya, bagaimana cara diperlakukannya dulu. Karena gini, nggak semua orang tua itu teredukasi tentang parenting. Ya, jangan berharap juga kalau orang tua kamu jadi orang tua yang ideal atau sempurna. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan, pasti ada hal-hal yang nggak sesuai. Nah, pertama, kalau misalnya kita mau cari kelemahan orang tua, kita harus seimbang sebenarnya. Kita harus cari juga kelebihan orang tua kita itu apa. Contohnya orang tua kita yang tadi ya, toksik gitu. Orang tua saya tuh membandingkan, coba kamu ambil jeda sebentar, kemudian berpikir bahwa sebenarnya apa sih kelebihan dari orang tua saya. Harus seimbang, harus balance. Jadi salah satu cara untuk mengcounter perasaan toksik dari orang tua adalah dengan mengambil hal yang ada nggak sih hal baik yang dilakukan sama orang tua saya dan sampai sekarang tuh berdampak untuk saya, berdampak baik. Nah kalau misalnya orang tuanya memang cueknya, kita harus berangkat dari kepribadiannya dulu. Apakah memang kepribadian seperti itu atau memang perlakuan parenting yang seperti itu? Karena ada beberapa orang yang memang nggak bisa terbuka ya, tertutup, introvert gitu kan. Jadi nanti harus dilihat dulu ya kepribadian orang tua seperti apa.
Oke. Sudah, Kak? Ya. Lanjut? Oke. Nah, ini bisa dibilang sering dilakukan orang tua zaman saya. Gimana tuh? Untuk orang tua yang sering menjanjikan sesuatu, tapi hampir tidak pernah memenuhinya karena masih ada berbagai keinginannya sendiri yang ingin dicapai. Untuk yang seperti itu, sebenarnya orang tua dalam kondisi apa? Dan bagaimana cara menghadapi sikap yang kayak gitu? Nah, biasanya kalau lagi nangis dijanjiin sesuatu gitu, Kak. Itu biar diem aja. Oh, mungkin kalau ini hal-hal yang cukup besar, Kak. Oke. Sebenarnya ada istilah mistrust abuse. Mistrust abuse itu dua peristiwa, yaitu janji yang diingkari dan juga pelecehan yang dilakukan. Tapi ternyata dua hal yang berbeda ini melahirkan satu hal yang sama, yaitu trust issue. Akhirnya seseorang akan tumbuh jadi pribadi yang nggak mudah percaya sama orang, yang menganggap bahwa orang tua saya aja nggak bisa dipercaya apalagi orang lain. Sebenarnya yang dilakukan orang tua adalah mode tadi ya, firefighter, pemadaman api cepat, singkat, dan bisa dibilang efektif, yaitu dengan cara mengiming-imingi anak sesuatu, dan metodenya ya lewat misalnya lagi nangis dijanjiin apa, lagi ngabdi dijanjiin apa. Kurang sehat, dan ini sih berangkatnya kesadaran orang tua nantinya, karena kalau misalnya dilakukan terus ya tadi ada luka mistrust abuse ya. Coba untuk lebih ke aware bahwa ya memang yang dilakukan tuh kurang tepat. Saya sih lebih ambil persepsi kalau kita jadi orang tua nanti, kita nggak lakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan sama orang tua kita dulu. Oke, kita lanjut. Nah ini curhat nih, Kak. Gimana? Ini DM, lewat DM, Kak. Jadi kalian nggak bisa lihat. Dahulu orang tua selalu mengekang saya. Sebentar, Kak, ada tamu. Ada tamu dia. Waduh. Break dulu ya. Sebentar ya, Kak. Bentar, 1 menit. Oh ya, oke. Oke, saya baca pertanyaan sendiri deh kalau gitu. Oke, sambil nunggu Rian, saya baca pertanyaan saya dari Tasya Amelia Wulandari. Kak, aku mau tanya, jadi papaku tuh suka kayak ungkit, aku nyesel udah biayain dari lahir dan lain-lain, hampir setiap hari, kemudian menghantui dan mendorong untuk mengalahkan diri sendiri. Jadi seperti itu. Jadi itu masuk ke dalam kondisi apa, terus gimana cara menghadapi sikapnya. Ada istilah bahwa orang tua itu bisa jadi rentenir buat kita. Orang tua yang menuntut segala sesuatunya itu dikembalikan seperti biaya yang sudah keluar, kemudian seperti waktu yang sudah dikeluarkan bahkan. Nah sebenarnya kalau misalnya ini pendapat saya, itu kewajiban orang tua. Itu bukan hal yang diberikan, tapi hal yang harus dilakukan. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah ya tergantung nih posisi kamu seperti apa. Kalau mau didebatin ya itu kewajiban dari orang tua. Seorang anak kan nggak minta dilahirkan. Kalau misalnya ada orang tua yang bilang kamu tuh nggak memang kamu tuh bukan anak yang diharapkan. Ya memang saya juga kan tidak dilahirkan dengan keinginan saya sendiri. Tapi orang tua yang memang menginginkan anaknya atau malah memang dengan sengaja melahirkan anak. Ya, jadi kalau misalnya orang tua ngomong seperti itu kewajiban mereka. Ya, udah nggak usah dipikirin. Emang tipenya seperti itu. Mungkin tipenya perhitungan. Ayo Rian lanjut. Oke. Ternyata saya dikirimin besek. Oh. Oke, tadi Kak Daud jawab pertanyaan siapa tuh? Tasya Amelia. Oke, saya di atasnya nih lewat DM. Masih yang tadi, Kak. Agak panjang. Oke, dahulu orang tua selalu mengekang saya. Saya anak sulung, tetapi hanya saya yang selalu dilarang ini itu oleh orang tua. Banyak perkataan yang dilontarkan oleh kedua orang tua saya yang menurut saya sangat amat menyakitkan. Banyak tindakan orang tua saya yang juga membuat saya menjadi self-kritik ke diri sendiri. Akan tetapi ketika orang tua saya tahu bahwa saya menemui psikolog atau profesional di saat saya lagi di titik terendah, I have a suicide. Dia pernah bunuh diri ya. Susah amat saya ngomongnya. Orang tua saya mulai berubah menjadi lebih suportif, memberikan kalimat-kalimat manis. Mereka juga lebih berhati-hati dengan kalimat yang mereka berikan pada saya. Walau terkadang ayah saya masih kelepasan dan membuat saya sakit hati. Bagaimana cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif terhadap diri saya? Meredakan atau meminimalisir munculnya kalimat-kalimat
yang menyakitkan di saat orang tua saya masih menjadi toxic parent? Itu betul ya, tadi relate banget sama yang kita jelasin bahwa ada momen di mana orang tua ada pencerahan, kemudian mereka menyesali apa yang mereka lakukan dulu. Tapi kadang-kadang momennya itu memang nggak bisa diciptakan begitu saja, nggak bisa direncanakan, tapi muncul gitu saja. Untuk pikiran bunuh diri atau perasaan ingin mengakhiri hidup, saya selalu bilang bahwa sebenarnya ini terjadi sebagai bentuk self punishment atau tindakan menghukum diri sendiri karena kamu nggak bisa mencapai mungkin apa yang dituntut sama orang tua, itu satu. Yang kedua, sebenarnya yang ingin kamu akhiri bukan hidup kamu, tapi perasaan nggak nyaman yang muncul dari dalam diri kamu. Contohnya, kenapa ya saya tuh perasaannya cemas mulu gitu ya, akhirnya mengganggu nggak bisa kamu atasi dan ingin kamu akhiri cemasnya, tapi karena nggak bisa diakhiri, akhirnya kecenderungannya nanti melukai diri sendiri, membuat kebiasaan seperti lewat rasa sakit kamu jadi ada pelepasan emosi. Nah, langkahnya sudah bagus, ke psikolog, psikiater ya perlu rutin ya, jangan cuma sekali. Kalau memang merasa cukup, jangan merasa cukup juga, karena itu perlu dijaga. Kemudian gimana kalau misalnya pikiran-pikiran tadi ya, inner voice parents atau inner parents yang toxic itu muncul lagi di kepala, sama caranya ya lewat tadi yang sudah diberikan, yaitu lewat self talk therapy. Kamu counter ya pemikiran itu di momen-momen alpha sama theta dengan cara buat script. Apa sih yang kamu bisa lakukan? Apa sih yang bisa kamu capai? Kemudian perkataan-perkataan apa sih yang membangun? Nah, itu bisa mengcounter ya pelan-pelan. Jadi inner adult-nya itu jadi tebal ya. Jadi self talk kamu self talk yang baik-baik. Oke. Lanjut ya. Berapa lagi ya? Kita mungkin 2 menit lagi ya. Saya juga soalnya abis ini ada acara lagi. Oke. Saya bahas yang direct message ya, Kak? Ya, boleh. Yang privacy. Oke, selamat malam. Saya mau bercerita bahwa saya anak tunggal dan tinggal dengan nenek saya sejak kecil. Nah, ini beda kasus. Ibu dan ayah saya sudah berpisah. Saya tidak pernah lihat atau ketemu dengan sosok ayah. Saya hanya sesekali bertemu dengan ibu saya di luar kota. Dikarenakan ini, saya tidak ada sosok yang bisa mendengar cerita saya sejak kecil. Saya menjadi sangat tertutup dengan siapapun dan tidak pernah menceritakan masalah saya di sekolah atau dimanapun. Saya juga memiliki gangguan yang dibahas tadi seperti overthinking, self-harm, merasa sepi, tapi semua hal ini tidak ada yang tahu. Gimana cara saya mengatasinya, Kak? Oke. Sebenarnya lukanya tadi ya, jelas kalau misalnya saya bahas itu namanya abandonment issue atau luka karena diabaikan. Biasanya berangkat dari yang betul ya, broken home, kemudian sosok ayah yang hilang, sosok ibu yang secara emosional tidak memberikan kebutuhannya, kemudian melahirkan anak-anak yang nggak mudah percaya sama orang luar, ya, anak-anak yang jadi posesif, termasuk terlalu mengikat, gaya kelakuan yang insecure, ya, jadi merasa nggak cukup baik, merasa takut ditinggalkan, itu terus-terus ya ada dalam diri. Langkah pertama tetap sama seperti tadi, yaitu awareness, kesadaran. Yang berikutnya yang kedua adalah bisa jadi masih ada beban-beban emosional atau urusan yang belum selesai yang masih membayangi kamu, dan itu perlu dilepaskan, gimana diungkap dan lebih, kalau saya sih bukan saran singkat sih, saya saran idealnya ya konseling sih ya, konsultasi, karena ada beberapa hal yang nggak bisa kita selesaikan sendiri, nggak bisa kita atasi sendiri. Takutnya kalau kamu biarkan, kamu menganggap itu sudah selesai, tapi sebenarnya belum selesai ya, dan akhirnya malah membentuk beberapa behavior atau perilaku yang nggak kamu sadari, melukai diri, menambahkan luka baru, dan juga melukai orang sekitar ya, tanpa sadar. Jadi sebisa mungkin konsultasi boleh dimulai dari chat, mungkin konsultasinya, atau dari telepon, dari video kalau belum yakin. Intinya sih ngobrol sama orang yang tepat itu sangat dianjurkan, sangat penting. Oke. Nah, kalau diteruskan kayaknya pertanyaannya tidak ada habisnya, Kak. Cukup banyak antusiasnya pada malam hari ini, kurang lebih sekitaran 70 peserta. Gimana, Kak? Kita lanjut? Satu terakhir deh. Satu terakhir. Oke, pas nih kayaknya nih. Oh, boleh. Ini tadi sudah ya tentang membandingkan. Oke, lanjut. Dulu saya pernah bicara sama ortu saya tentang bagaimana cara mengasuh anak yang benar. Karena waktu itu saya lagi di fase pengen kabur. Bunuh diri karena udah gak betah ada di rumah. Yang selalu dituntut ini itu. Kalau ada yang hilang, aku yang disalahkan.
Padahal aku nggak tahu apa-apa dan lain-lain. Tapi beliau selalu bilang, jangan sok tahu kamu. Mamah yang rasain, mamah yang tahu. Jangan sok-sokan ngajarin orang tua kamu ya. Bla 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 bla. Jadi hal yang ingin aku bicarakan sama ortu aku tuh kayak dipendam sendiri. And nggak tahu mau ngomong dengan cara apa lagi. Karena ortu selalu ngelak. And selalu membenarkan diri kalau cara asuhnya dia itu yang paling benar. Padahal dirinya selalu banding-bandingkan sama anak orang, sedangkan anak itu dididik sama ortunya juga dengan cara yang berbeda. Gak kayak cara asuhnya beliau gitu Kak. Jadi kayak merasa percuma kalau ngomong sama ortu gitu karena selalu gak didengerin masukan anak kepada orang tua dan beliau selalu membenarkan diri. Ya. Ini pertanyaannya apa? Gak ada? Iya juga ya. Mungkin bagaimana sikap dia sebagai anak, Kak? Oke, ini Rian yang nanya berarti. Itu sih wajar ya kalau menurut saya. Bahkan bukan cuma orang tua, kita tuh selalu ingin dia nggak benar, nggak mau disalahkan, nggak mau dikritik sebagai bentuk pembelaan diri, karena ada ego sebenarnya. Nah kalau ego kita sudah dilukai, biasanya kan akan lebih agresif, lebih memunculkan keakuannya lebih tinggi. Nah ini saran ya, sekedar saran, coba masuk lewat cara lain. Kalau memang sudah tahu bahwa orang tua kamu nggak bisa diajak ngomong begitu, nggak bisa diajak komunikasi dengan cara seperti itu, pakai cara yang lain. Kamu yang tahu sebenarnya, kamu yang tahu apa yang mungkin disukai dari cara ngomong sama orang tua. Misalnya berikan contoh, misalnya kalau orang tua kamu kan sering ngebandingin, ya udah coba berikan contoh misalnya anak orang lain, cara ngasuhnya gimana, ya observasi gitu ya, kasih tahu ke orang tua, tuh anak itu diasuhnya begini gitu. Tapi kalau misalnya memang kalau dari ceritanya kamu misalnya menjudge, menilai, ya orang kan nggak mau dinilai, nggak mau dijudge ya. Akan lebih sulit masuknya kalau lewat judging. Kita memaklumi dulu apa yang gini, ubah kata-katanya. Jangan pakai kata itu mah nggak benar gitu, itu salah, itu kan judging. Lebih kepada gini, saya paham misalnya apa yang papa rasain, beratnya ngasuh. Ya, jadi kita mulai dengan kata-kata memaklumi, mengerti apa yang dia rasakan, baru nanti kita masukkan kata-kata kita atau lihat perbandingan seperti itu. Jadi kadang-kadang cuma masalah pemilihan diksi sih, pemilihan kata-kata yang melukai. Karena kalau misalnya salah memilih kata bisa jadi tersinggung, ya sensitif seperti itu sih. Kalau dari saya. Oke, bagaimana Kak? Ya sudah sih terakhir ya. Sudah. Oke. Tapi ini ada sih satu tanggung Kak. Rian nambahin aja. Gimana kalau? Ayo cepat. Oke, jawabnya singkat aja nggak apa-apa Kak. Oke. Walaupun pertanyaannya panjang sih. Yuk. Oke, sebentar. Ini agak miring-miring dulu. Karena lewatnya di saya ini satu lagi. Kan saya memiliki orang tua yang punya masalah dalam rumah tangga, yaitu perselingkuhan. Hal itu terjadi 2 kali. Pertama saat saya berumur 5 tahun. Mungkin waktu itu saya belum mengerti apa-apa hingga tidak terlalu berpengaruh pada diri saya. Namun dampak fatal Kak, ayah saya diam-diam menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan ibu saya. Hingga dia punya 1 anak laki-laki. Namun tepat beberapa bulan yang lalu kasusnya sama terulang kembali, yaitu ayah saya terciduk kembali memiliki hubungan spesial dengan wanita lain. Dengan umur saya saat ini yaitu 21 tahun, tentu sangat sakit saat mengetahuinya. Dan sangat berdampak pada diri saya saat ini, salah satunya pada hubungan asmara saya. Saya jadi memiliki ketidakpercayaan kepada seorang laki-laki. Namun tidak sampai membuat saya tidak mau menikah. Tapi setiap cowok yang mulai mendekati atau bahkan nyatain perasaannya, selalu saya tolak dan saya sadar bahwa hal itu terjadi karena trauma. Tapi di sisi lain, saya lebih pemilih untuk menjalin hubungan. Dan saat ini saya memiliki komitmen untuk mencari pasangan yang benar-benar bisa menerima saya dan memiliki tujuan jelas. Namun di sisi lain, terkadang saya memiliki kebencian kepada seorang laki-laki ketika mendengar tentang beberapa hal kesalahan laki-laki. Yang saya tanyakan, apakah itu berdampak negatif atau positif untuk saya? Dan mohon sarannya juga Kak, karena setiap malam saya selalu negatif thinking memikirkan masa depan selain karir, prestasi, juga pernikahan atau asmara. Ditambah tuntutan juga dari orang tua saya juga pemilih, karena mungkin saya merupakan anak cewek satu-satunya. Dia sering berikan kriteria
mantu yang diinginkan. Namun di sisi lain, dia juga nggak mau apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya dirasakan oleh saya juga. Tapi hal itu jadi kesulitan untuk saya karena setiap ada seseorang yang berniat baik ke rumah saya selalu dikomentari negatif oleh orang tua saya. Bagaimana jawaban dari Kak Daud? Aduh, panjang ya. Yang pertama, sebenarnya cara orang tua memperlakukan kamu akan mempengaruhi gaya kelekatan atau attachment style. Salah satunya adalah yang kamu miliki tadi adalah avoidant, menghindari karena ada perasaan takut dikhianati, kemudian takut nggak sempurna segala macam. Itu sebenarnya wajar sebagai bentuk perlindungan diri. Tapi kalau memang itu sangat mengganggu, menghambat, ada baiknya berubah dari avoidant ke secure. Belajar bahwa orang lain itu bisa dipercaya. Orang lain tuh nggak seperti apa yang kamu alami juga. Masih banyak kok orang-orang baik di luar sana. Kalaupun kamu nggak temui, kamu yang jadi orang baiknya. Apa yang kamu alami itu kompleks ya, perselingkuhan dan segala macam. Nggak bisa selesai dengan jawaban saya, karena perjalanannya masih panjang. Saya bisa bilang, apa yang kamu lalui ini belum selesai, ya, belum selesai dari proses emosinya, dari kejadiannya. Jadi, saran saya dari saya cuma tetap berjalan aja, gitu. Jangan stuck. Jadi, dalam kehidupan keluarga kamu secara luas juga, cara terbaik dari move on, teman juga sudah kita bahas adalah tetap berjalan. Dan kalau misalnya ketemu hal-hal penting dari hidup, dari maknanya, ya diambil. Kalau misalnya belum ketemu, ya jalan aja dulu. Jangan berhenti. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Daud. Itu tadi pertanyaan terakhir dan menutup sesi kita pada malam hari ini. Padahal kayaknya sih kalau dilanjutin bakalan banyak Kak pertanyaannya. Nanti kita buat sesi khusus ya. Oke, boleh. Ini nanti seru kita soalnya. buat sesi kedua. Oke, terima kasih Kak Daud atas materinya. Nah, kemudian di rundown berikutnya kita ada sesi foto-foto atau sesi screenshot. Buat teman-teman saya kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk mempersiapkan diri. Siapa tahu ada yang mau touch up atau apa segala macamnya. Nah, itu bisa dipersiapkan dulu. Sambil mempersiapkan, saya akan memberikan beberapa info. Di antaranya yang tadi di awal sudah saya bahas. Untuk teman-teman khusus yang ikut malam hari ini, teman-teman akan mendapatkan diskon 20% untuk event berikutnya. Jadi kalau teman-teman ikut event berikutnya, teman-teman akan mendapatkan cashback sebanyak 20% dari harga normal event tersebut yang teman-teman pilih. Dan itu akan teman-teman dapatkan melalui OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Jadi pilihannya itu ya. Pilih salah 3, bukan salah 1, salah 3 dari itu. Dan untuk event berikutnya kita ada di hari Kamis, kurang lebih waktunya sama, jam 8 sampai dengan jam 7 sampai dengan jam 9 kurang lebih ya. Jam 9 apa 20.30 ya? Kayaknya jam 9 deh. Dan itu event berbayar dan juga dengan tema Inner Child. Jadi tadi kita sudah sempat menyinggung tentang Inner Child, dan di event berikutnya akan dibahas lebih dalam lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan Inner Child bisa daftar dan mendapatkan diskon dan mendapatkan cashback 20%. Bukan diskon ya Kak, cashback ya? Nah, mendapatkan cashback 20%. Oke, sudah siap ya teman-teman? Sudah 2 menit. Ini ada 3 slide. Saya akan foto sebanyak 3 kali. Jadi tidak bisa request ya, bukan nikahan menggunakan handphone sendiri. Oke, sebentar. Kak Daudnya di sini saya pindahin dulu. Nah, oke, good. Buat teman-teman yang tidak bersedia open cam juga nggak masalah. Masih kelihatan kok namanya. Oke, siap. Pokoknya ada atau nggak ada teman, dipersiapkan aja karena 3 kali ya. Ada 3 slide. Sebentar, saya siapin WA-nya dulu biar nanti tinggal paste. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Nah, saya copy dulu, kemudian saya paste dulu. Oke, next. Sebentar, Kak Daudnya saya pindahin dulu. Oh, ternyata nggak bisa pindah. Lanjut aja ya. Kak Daudnya nggak ikutan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke berikutnya. Sesi terakhir. Nggak apa-apa lah ya.
Sesi terakhir, masih adakah? 1, 2, 3. Oke, terakhir ini kayaknya nggak ada mukanya. Semuanya kosong. Sebentar, saya paste. Oke. Baik, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara kita pada malam hari ini. Ingat, di hari Kamis kita ada event dengan tema Inner Chat. Buat teman-teman yang hari ini daftar, teman-teman bisa mendapatkan cashback dengan mencantumkan sertifikat yang sudah didapat. Nanti akan saya kirimkan untuk link sertifikat. Jadi teman-teman semuanya bisa mendapatkan cashback 20%. Dan itu bisa dibilang terbatas juga. Cuma kita lihat juga nanti antusias teman-teman bagaimana. Kalau misalkan banyak sekali, bisa kita terima semuanya. Oke, terima kasih Kak Daud atas materinya. Semoga sehat selalu, hati-hati di perjalanan. Karena kan tadi katanya mau ada acara lagi. Buat teman-teman juga semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol bareng, tanya jawab bareng dengan Kak Daud. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik yang kita bisa jadikan pelajaran buat kita semua. Semoga kita semua sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Keluar duluan ya. Ya, oke Kak. Terima kasih Kak. Hati-hati Kak. Salam semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.